Big Brother versi novel bab 412-416. Rekan Dewa Air Taois, saya telah berpikir selama 3 hari. Saya merasa, ada yang salah dengan apa yang Anda katakan sebelumnya. Setan bukanlah manusia. Mereka tidak bisa disatukan. Setan adalah aliansi di bawah persetujuan aliansi 10.000 roh, tidak ada empati atau takdir yang sama untuk ras yang sama. Saya juga seorang Conate Livefom. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya telah mengkhianati iblis hari ini? Memang, di bawah Dao Surgawi, saya masih iblis. Saya memang tidak beruntung melakukan apa yang saya lakukan dengan Luya, tetapi tidak ada pengkhianatan. 3 hari yang lalu, kata-kata rekan Taois terdengar masuk akal pada awalnya. Mereka memang telah menembus pertahananku. Namun, mereka benar-benar menyesatkan dan diam-diam memikirkannya. Mereka memasukkan kata, setan, terlalu banyak. Itu benar-benar kemenangan yang tidak adil. Hari ini, mengapa kita tidak membahas masalah iblis saat itu dan mendiskusikan apa itu sarjana terkenal dari dunia primordial? Saya membantu Kaisar Iblis untuk menyatukan 10.000 ras dan mundur tanpa cedera. Meskipun ada skema dan pembunuhan dalam prosesnya, saya masih berhasil membebaskan 10.000 ras dari nasib dimakan oleh orang Majus. Saya berdiri tegak. Hari ini, saya mendorong setan keluar untuk membantu pengadilan surgawi, Luya, dan saya. Saya tidak merasa bersalah. Di samping kolam puncak kolam hitam, Li Changshu, yang memegang beberapa kantong harta karun, tersenyum saat melihat kata-kata Bai Ze. Bai Ze memang lebih sulit untuk ditipu daripada orang-orang tua yang bisa melihat dari jauh. Li Changshu secara alami memahami logika yang dikatakan Bai Ze hari ini, ketika dia telah membicarakan hal itu dengan Sei Nua sebelumnya, pembahasannya menjadi lebih dalam. Namun, menyesatkan itu tidak masuk akal dan kuat. Sekarang Bai Ze telah mengundangnya untuk bertarung, Li Changshu tidak akan menunjukkan rasa takut. Siapa yang tidak bersiap selama 3 hari? Ketika Bai Ze menggunakan 3 hari untuk memikirkan celah dan kekeliruan dalam kata-kata Li Changshu sedang memikirkan apa yang harus dilakukan hari ini. Awal menyerang pikiran adalah untuk berkomunikasi satu sama lain. Untuk menghadapi orang seperti Bai Ze, dia harus memiliki pemikiran yang cukup, pembatasan dari Dewa Unit dan sumpah Dao Surgawi hanya untuk membuatnya patuh di permukaan. Jika dia benar-benar harus menggunakan Bai Ze di masa depan, dia tidak akan melanggar sumpah Dao Surgawi. Li Changshu mengeluarkan setumpuk bahan berharga dari kantong harta karunnya dan tersenyum. Tan. Bai, kenapa kamu tidak bekerja denganku hari ini dan membangun tempat tinggal dan dapur? Kita perlahan bisa mendiskusikan masalah ras iblis. Baiklah. Bai Ze tersenyum dan tidak memperdebatkan hal itu. Meski merasa senang, dia lebih bersemangat untuk mencoba dan menunggu debat Li Changshu hari ini. Tidak lama kemudian, pria dan binatang keberuntungan itu mulai sibuk. Bai Ze menggulung lengan bajunya. Li Changshu mengeluarkan patung kertas, menemukan fondasinya, membersihkan rumput liar, dan mulai membangun sebuah bangunan kecil. Bai tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan gua yang dibuat dengan kemampuan mistis dan mantra Dharma, Sekte Daois. Bai Sekte Dao Daois Sekte Dao Sekte Taois Bai. Taois, saya, rekan, Anda, saya, Fei, Taois, Sekte Taois, saya, Z, saya, guru, saya. Kali ini, aku pasti tidak akan seperti terakhir kali. Aku pingsan oleh pukulan acakmu dan tidak bisa membela diri. Kami hanya mendiskusikan berbagai hal. Li Changshu tersenyum dan berkata, senior, kamu harus tahu yang terbaik tentang apa yang terjadi saat itu. Biarkan kamu memilih. Pak, apakah menurut Anda setan-setan itu bisa diselamatkan atau tidak bisa diselamatkan? Bai Ze merenung sejenak dan berkata, ya, kalau begitu aku tidak bisa diselamatkan. Li Changshu dengan santai menekan kayu bundar di tangannya ke tanah dan menggali lubang di belakang. Tuan, tolong. Kelemahan iblis saat itu bukanlah karena terlalu banyak ras dan mereka terlalu tersebar. Sebaliknya, tekanan yang diberikan oleh orang Majus tidak cukup. Orang Majus hanya berburu dan tidak memperlakukan setan sebagai musuh, meskipun di mata orang Majus, makanan tidak layak disebut musuh. Oleh karena itu, di puncak kolam hitam, pria dan binatang keberuntungan itu mengobrol lagi setelah 3 hari. Sebelum Li Changshu datang, dia secara alami membuat banyak persiapan. Untuk amannya, dia telah menyiapkan pro dan kontra. Dia dengan mudah menangkap celah kecil dalam kata-kata Bai Ze dan segera melakukan serangan balik, secara bertahap membawa Bai Ze ke dalam ritmenya. Setelah membangun paviliun sederhana, Li Changshu sekali lagi membuat Bai Ze tidak bisa membantahnya. Bai Ze samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Li Changshu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Dia setuju untuk mengunjungi puncak 3 hari kemudian. Bai Ze mondar-mandir di sekitar kolam selama 3 hari lagi. Pada hari ketiga, matanya akhirnya berbinar dan dia menemukan inti masalahnya. Kemudian, dia sangat ingin mencobanya dan menunggu Li Changshu untuk bertarung. Di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu dengan santai menangani masalah sepele pengadilan surgawi.
Dia melihat situasi iblis, peduli dengan perubahan kepribadian macan tutul hitam, dan melihat pengoperasian panti jompo di kota Ansui. Kemudian, dia menyiapkan topik debat berikutnya dan pro dan kontra. Pada waktu yang ditentukan, dia pergi mencari Bai Ze. Itu seharusnya menjadi makhluk hidup yang paling sulit untuk ditipu yang pernah ditemui Li Changshu sejak dia memulai debutnya di panggung dunia primordial. Dia harus mengakui bahwa Li Changshu memang memiliki niat untuk menundukkan Bai Ze dan membuat Bai Ze membantunya dengan sepenuh hati. Dia secara alami tidak ingin Bai Ze menjadi penasihatnya, juga tidak membutuhkan penasihat seperti itu, bukankah tubuh kebaikan emas akan dipadatkan? Kesengsaraan besar pemberian Tuhan sudah dekat. Setelah kesengsaraan besar pemberian dewa, dia harus mempertimbangkan untuk pensiun dan hidup dalam pengasingan setelah menyelamatkan orang yang ingin dia selamatkan. Li Changshu telah memberikan kontribusi terakhirnya kepada Kaisar Giok dengan membiarkan Bai Ze menjadi penasihat bayangan Kaisar Giok, apalagi, Bai Ze akan selalu dibatasi oleh sekolah Ren dan tidak akan melakukan apapun untuk menimbulkan masalah. Meskipun dia merasa tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari pengadilan surgawi, jika dia bisa membuat Bai Ze tunduk sesegera mungkin, Li Changshu akan lebih percaya diri saat menghadapi kesengsaraan besar pemberian dewa. Paling tidak, ketika mereka bisa saling percaya, Li Changshu bisa mengeluarkan beberapa rencana yang tersebar untuk ditinjau Bai Ze dan membiarkan Bai Ze menunjukkan kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalamnya. Dia bisa memanfaatkan sepenuhnya kemampuan mistik Bai Ze untuk mencari keuntungan dan menghindari bahaya, dia harus bertahan dalam debat dan serangan psikologis. Seperti itu, sekali, 2 kali, 5, 6, 7 kali. 8 kali, 10 kali, 180 kali. Sekitar 1,5 tahun kemudian, Bai Ze akhirnya sadar kembali, setelah dibodohi oleh Li Changshu lagi, dia melihat bahwa Li Changshu hendak pergi. Bai Ze berdiri di tengah kekacauan dan berteriak, Dewa Air. Bisakah Anda memberi saya debat 3 hari kemudian hari ini? Saya bisa membuat persiapan. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Jika saya membiarkan Anda bersiap, bukankah akan sulit bagi saya lain kali? Namun, dia sudah menyelesaikan 70% dari serangan psikologis. Kesulitannya meningkat. Itu sesuai harapan Li Changshu. Li Changshu tersenyum dengan tenang dan mengeluarkan sebuah gulungan. Dia tidak hanya memberinya topik berikutnya, tetapi dia juga memberinya topik untuk 100 debat berikutnya. Itu mengejutkan Bai Ze dan membuatnya semakin mengagumi Li Changshu. Itu mungkin bahwa, meskipun saya tahu bahwa Dewa Air sangat licik, saya masih merasa bahwa orang ini memang satu-satunya belahan jiwa yang saya temui sejak saya lahir. Di tengah malam, Bai Ze duduk di paviliun dan memasak 2 hidangan favoritnya. Dia mengeluarkan anggur berkualitas yang diberikan Li Changshu padanya dan memegang slip bambu. Dia mulai membacanya dengan hati-hati di bawah cahaya mutiara spiritual. Tidak lama kemudian, Bai Ze mengangkat gelas anggurnya dan bersulang ke arah Gunung Xiaoqiong. Di sudut kamar pil Gunung Xiaoqiong, Li Changshu melihat sutra di depannya dan tersenyum, senior gelombang kakak. Ling E membawa semangkuk bubur dan melayang masuk dari luar pil chamber. Apakah kamu memikirkan tentang debat dengan Tuan Bai lagi? Li Changshu memegang mangkuk giok dan mencicipinya. Dia tersenyum dan berkata, aku telah membawamu untuk mendengarkan lebih dari 10 kali. Bagaimana menurutmu, kakak senior, kamu terobsesi dengan Tuan Bai? Hah? Tuan Bai memang sosok perkasa yang bijaksana di zaman dahulu, dia bisa berdebat denganmu begitu jelas. Dia hanya dirugikan berkali-kali. Sangat jarang melihat orang bijak seperti itu. Li Changshu memelototi Ling E dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata, debat ini tidak serius. Tuan Bai dan saya hanya berkompromi. Ling E berkedip dan bertanya-tanya, bagaimana Anda berkompromi? Dia melepaskan pemikiran untuk mendorongku untuk menjadi kaisar langit kedua. Aku melepaskan niat membunuhku terhadapnya. Lalu, aku bisa menjadi teman baik. Hanya dengan begitu aku bisa membiarkan dia memberiku nasihat. Li Changshu minum bubur seteguk dan memuji, apa yang Anda tambahkan di sini? Rasanya baru, tidak buruk. Hehe, itu resep yang diberikan Tuan Bai sebelumnya. Ling E tersenyum dan berkata, kakak senior, apakah kamu menyukainya? Tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan fokus pada kultivasi. Anda masih jauh dari umur panjang. Jangan terganggu. Li Changshu berkata dengan tenang, setelah kamu memetik buah dao umur panjang, aku tidak akan menghentikanmu bahkan jika kamu harus memasak dan mencuci selama 24 jam sehari. Ling E tersipu dan membungkuk sambil tersenyum, dia ingin memijat punggung kakak laki-lakinya dan bertindak genit. Li Changshu bertanya, kurang dari 10 tahun sebelum kamu pergi berlatih. Apakah kamu sudah siap sepenuhnya? Iya, Ling E sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berbalik dengan tenang dan dengan cepat menyelinap ke pintu kamar pil. Kakak senior Yukin, kudengar kamu baru saja menerobos. Hadiah apa yang harus aku siapkan? Li Changshu menggelengkan kepalanya dan terus membaca sutra di tangannya, saudari junior ini jelas berpikir untuk menarik kembali kata-katanya.
Dia meletakkan gulungan itu dan menghabiskan buburnya. Li Changshu mengingat sesuatu dan perlahan menutup matanya. Pikirannya beralih ke patung kertas yang bersembunyi di suatu tempat di tengah benua selatan. Begitu dia tiba, hati daunnya bergetar. Seorang pria parubaya yang gagah berani mengangkat seorang anak laki-laki di taman halaman belakang mansion dan meletakkannya berlutut untuk menamparkan pantatnya. Sudut mulut Li Changshu berkedut. Jenderal Fanahua, apakah Anda tahu seberapa mahal telur pantat yang Anda tampar sekarang? Itu adalah pantat yang ditunjuk dari tahta Balai Harta Karun Ling Qiao. Jenderal Hua ini dapat melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh leluhur Dao, tidak ada yang perlu dikatakan. Sungguh menakjubkan. Dalam situasi seperti itu, tubuh transendensi kesengsaraan Kaisar Langit, Hua Yuming, di dunia fana, telah menimbulkan masalah lagi. Itu sebabnya dia dipukuli oleh ayah kandungnya. Li Changshu merenung sejenak dan menahan keinginan untuk mengambil bola penahan bayangan dan membuat film dokumenter untuk Kaisar Giok. Kaisar Giok telah mengalami transendensi kesengsaraan dan secara alami akan memulihkan ingatan aslinya. Kenangan dunia fana selama beberapa dekade juga akan diingat di dalam hatinya. Kemudian, Li Changshu mengalihkan perhatiannya ke patung kertas tidak jauh dari situ. Dia memandangi gadis yang sedang belajar menari dengan beberapa pelayan di rumah lain. Gadis itu memang jauh lebih manis daripada bocah-bocah di kediaman Hua. Wajahnya merah muda dan lembut. Li Changshu masih harus berusaha di sana, dia harus melumpuhkan semua pria yang ingin mendekati tubuh transendensi kesengsaraan Ibu Suri sebelum Kaisar Langit dan Ibu Suri bertemu. Kalau tidak, dia merasa bahwa Kaisar Giok memiliki tanduk di kepalanya sesekali, itu adalah pengejarannya yang tak tergoyahkan sebagai menteri biasa dari pengadilan surgawi untuk memberikan layanan pendamping reinkarnasi terbaik untuk Kaisar Giok dan Ibu Suri. Tiba-tiba, dia memikirkan lelucon Bai Ze tentang Kaisar Langit kedua. Li Changshu hampir tertawa terbahak-bahak di bawah tanah, bukankah itu lebih nyaman? Setelah mengamati Kaisar Giok dan Ibu Suri beberapa saat, pikiran Li Changshu mengembara. Dia kembali ke kota Ansui dan mengunjungi pensiunan tentara iblis di Panti Jompo. Baru-baru ini, kedua komandan mulai mengeluarkan tentara iblis, mereka akan berjalan-jalan atau pergi ke pantai untuk menikmati angin laut. Lingkungan memang jauh lebih baik daripada di kota Suandu. Li Changshu tidak tahu apakah itu efek psikologis, tapi dia terkadang bisa melihat senyum tipis di wajah kaku mereka. Terlepas dari pertempuran di pengadilan surgawi dan kesengsaraan pemberian dewa besar yang mendekat, semuanya berkembang ke arah yang lebih baik, itu membuat Li Changshu merasa bersyukur. Sekolah Ren secara bertahap menjadi semakin makmur, putra Tuan Sage, yang sedang melakukan sesuatu di rumah, guru Taois Agung, yang sangat malas sehingga dia hampir kehilangan pengejarannya selain tidur, murid baru dari orang suci yang belum diumumkan, Maha Agung Sapi Penatua, emas kecil, perak kecil, dan Bai Ze juga orang yang luar biasa. Bai Ze ini juga orang yang menarik. Setelah secara bertahap menerima takdirnya, dia sebenarnya memiliki banyak pemikiran terbuka. Setiap hari, dia akan mempelajari resep dan memasak masakan. Awalnya, Li Changshu telah mengatur naskah yang agak disengaja untuk suster muda Yukin pergi ke surga. Itu mungkin karena Dewa Air terluka dan diselamatkan oleh Yukin Genya. Alasan mengapa dia merasa itu disengaja adalah bahwa di dunia primordial, semua pembudidaya penyempurnaan Ki yang memperhatikan pengadilan surgawi tahu bahwa Dewa Air hanyalah inkarnasi di pengadilan surgawi. Itu bahkan inkarnasi murahan yang bisa hancur sendiri kapan saja. Sekarang ada binatang keberuntungan seperti Bai Ze, pikiran Li Changshu segera menjadi lebih hidup. Dia pertama-tama dapat mempromosikan spiritualitas Bai Ze di berbagai bagian dunia primordial dan menetapkan Bai Ze sebagai binatang ilahi yang mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Dia akan mendapat keberuntungan saat melihatnya, dan dia akan menjadi murni dan suci. Kemudian, dia mengatur agar Bai Ze menyelamatkan Yukin Genya, yang terluka dalam pertempuran dengan orang lain. Dia angkuh ke depan gerbang surgawi dan membiarkan Dewa Air dan Mu Gong keluar untuk menemui Bai Ze. Bai Ze berbicara dalam bahasa manusia dan memberitahu Dewa Air bahwa wanita ini lurus dan benar. Dia bisa membantu pengadilan surgawi dan kemudian membiarkan Bai Ze pergi di atas awan. Dalam hal itu tidak hanya akan memberi Yukin Genya reputasi, tetapi juga akan membuatnya lebih cepat dikenali oleh pengadilan surgawi. Pada saat yang sama, itu secara langsung akan mempengaruhi moral para iblis. 10 jenderal iblis besar di zaman kuno telah mengirim seorang gadis muda yang saleh ke pengadilan surgawi untuk mengabdi. Itu adalah pukulan besar bagi iblis. Masalahnya sekarang adalah apakah Bai Ze akan menyetujui ini. Lagi pula, ini sama dengan mengumumkan secara langsung kepada publik bahwa dia, Bai Ze, sekarang berada di pihak sekolah Ren dan pengadilan surgawi. Dia pasti akan dimarahi. Li Changshu merenung sejenak dan memutuskan untuk bertanya kepada Bai Ze tentang masalah itu ketika dia berdebat dengannya dalam 2 hari.
Pada pemikiran itu, Li Changshu hendak menarik kembali perhatiannya dan bermeditasi untuk memahami seni 89 misterius ketika kuil Dewa Laut di kota Ansui tiba-tiba bergetar. Kehendak spiritualnya segera memindai kuil Dewa Laut dan melihat kepala sapi dan wajah kuda menyelinap. Kedua bersaudara itu melihat sekeliling aula belakang dan tidak berani menerobos masuk. Inkarnasi Li Changshu segera muncul dan bertanya apakah ada masalah di dunia bawah. Oxhead dan Horseface buru-buru menggelengkan kepala mereka. Kedua orang Majus itu telah mengirim 3 token giok. Di dalamnya ada buku rahasia orang Majus yang ditulis oleh Nyonya Bumi. Ada total 3 volume. Li Changshu sangat gembira dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Oxhead dan Horseface secara alami tidak berani mengambil pujian. Dewa Air, kapan kamu akan memulai perang dengan iblis? Oxhead berkata dengan lembut, Netherworld dapat memobilisasi 200.000 pelayan Netherworld dan lebih dari 1.000 battle magi kuno. Leluhur mengatakan bahwa Netherworld sekarang menjadi milik pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi tidak memiliki akumulasi yang cukup, jika kita memulai perang dengan iblis, kita dapat mengandalkan lebih banyak naga dan dunia bawah, melenguh. Bantu aku berterima kasih kepada Dewi atas perhatiannya. Li Changshu tersenyum dan berkata, sebelum pertempuran dimulai, saya pasti akan mengirim seseorang ke dunia bawah untuk mengganggunya. Itu bagus, kepala lembu menghela napas lega. Kami telah berlatih begitu lama. Kami secara alami harus menggunakannya untuk para iblis. Li Changshu bingung. Apa yang kamu latih? Ini sedikit tidak menguntungkan. Horseface buru-buru berkata, ketika saatnya tiba, Dewa Air akan tahu, dia pasti akan membuat marah para iblis. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan tidak bertanya lebih jauh. Tidak lama kemudian, kepala sapi dan wajah kuda mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Namun, mereka tidak berani meminta beberapa bumbu pada Li Changshu. Li Changshu tidak banyak mempersiapkan kali ini. Lagi pula, dia telah berdebat dengan Bai Ze baru-baru ini, setelah melepaskan kepala sapi dan muka kuda, Li Changshu mengembalikan inkarnasinya ke lemari besi patung kertas bawah tanah. Dia berkultivasi dengan patuh selama sehari dan bersiap untuk hari debat. Ketika saatnya tiba, dia mengendarai awan dan terbang ke Blackpool Peak di sebelahnya. Hari ini, sebelum Li Changshu mendarat, Bai Ze bergegas keluar dari dapur megah mengenakan celemek yang diberikan Li Changshu sebelumnya. Dia memegang sekop dan meraih lengan Li Changshu. Li Changshu melebarkan matanya. Apakah orang ini akan memberontak? Untungnya, itu adalah patung kertas tubuh utama. Sialan kau, Dewa Air. Hahaha. Mata Bai Ze bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dia mengutuk, aku akhirnya menemukan jawabannya hari ini. Mengapa Anda harus menutupi untuk saya? Mengapa Anda harus mengatakan bahwa Anda menemukan saya di Cave Abode hari itu? Anda membuat taruhan yang tepat dan memiliki peluang 30% untuk diberkati oleh adik perempuan Anda. Anda telah menghitung kematian saya. Naluri saya adalah mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Yang terkait erat dengan pengoperasian Dao Surgawi. Pada saat itu, selama Anda bertekad untuk membunuh, Anda dapat mengubah kemungkinan tidak dapat menemukan saya menjadi bahaya dan kemungkinan dapat menemukan saya menjadi keberuntungan. Sebuah pikiran muncul di benak saya. Ketika saya pergi ke Cave Abode, saya sudah jatuh ke dalam perangkap Anda. Baiklah, baiklah. Ah, Dewa Air, pada saat itu, Anda bahkan menyalahkan keberuntungan untuk melindungi harga diri saya yang terakhir. Saya mengaku kalah. Saya benar-benar mengaku kalah. Dewa Air, terimalah busur Bai Ze. Di masa depan, Bai Ze akan bersedia berada di bawah perintah Dewa Air. Saya pasti tidak akan setia. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Apakah ini masalahnya? Kecepatan peningkatan tingkat penyelesaian strategi membuat Li Changshu lengah, seperti yang diharapkan dari binatang ilahi yang diberikan secara gratis. Ini benar-benar sesuatu. Li Changshu memikirkannya dengan hati-hati selama beberapa hari dan merasa bahwa teori Bai Ze masuk akal. Poin utamanya adalah bahwa Bai Ze sangat yakin. Li Changshu tidak tahu seberapa kuat kemampuan mistik Bai Ze. Bahkan lebih merepotkan baginya untuk bertanya tentang latar belakang Bai Ze, namun, perdebatan masih harus berlanjut. Tabrakan ide tidak bisa berhenti. Untuk amannya, dia harus menyelesaikan pertanyaan yang tersisa. Begitu saja, 3 bulan lagi berlalu. Li Changshu akhirnya merasa nyaman dengan Bai Ze, sekitar 10%, perdebatan antara dia dan Bai Ze berubah dari sekali setiap 3 hari menjadi sekali setiap setengah bulan. Dia mengurangi frekuensi dia pergi ke Blackpool Peak untuk mencegah Linge mencurigai sesuatu yang seharusnya tidak dia curigai. Li Changshu memberitahu Bai Ze tentang masalah Yuqingge-nya. Bai Ze tidak ragu dan mengangguk dengan gembira. Menurut Bai Ze, karena dia sudah menjadi supir kereta sekolah Ren, dia tentu saja harus mendengarkan perintah Li Changshu, apalagi, hal ini bisa meningkatkan reputasinya. Meskipun Bai Ze telah hidup dalam pengasingan, dia sangat memperhatikan reputasinya. Dalam hal ini, Li Changshu dapat yakin dan dengan berani menyerahkan misi kepada Aoyi. Pengadilan Surgawi dan Istana Naga diam-diam mengirim orang untuk menyebarkan berita di berbagai kota di 5 benua.
Mereka mempromosikan Baize binatang keberuntungan sebagai simbol kemurnian dan keadilan. Pada saat yang sama, mereka dapat mengimbangi kesan yang melekat pada 10 jenderal iblis besar. Li Changshu secara pribadi menggambar lukisan air minum Baize dan lukisan melangkah di atas gelombang Baize untuk Baize. Baize cukup terkejut saat melihatnya. Tubuh utamaku sebenarnya begitu enak dipandang. Saat itu, Li Changshu hanya bisa tersenyum. Tentu saja, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki teknik melukis. Yang penting adalah komposisi dan efek cahaya. Pada saat yang sama, Li Changshu dan Baize juga bekerja sama untuk melakukan hal pertama, menyesuaikan desain karakter Dewi Perang Istana Surgawi untuk Yukin Genya dan merancang semua detail kenaikan Yukin Genya ke surga. Baru-baru ini, Yukin Genya, yang telah mengasingkan diri untuk menerobos dan mengkonsolidasikan tingkat kultivasinya, tidak tahu bahwa tim di belakang layar yang mendorongnya untuk menjadi idola dunia primordial telah berlipat ganda. Langkah selanjutnya adalah menunggu reputasi Baize perlahan naik, untuk meningkatkan penampilan Baize. Selain dari dua lukisan yang telah beredar, Li Changshu juga mempertimbangkan untuk mencari waktu yang tepat untuk membiarkan Baize berjalan-jalan atau 2 kali. Ketika pengaturan hampir selesai, Li Changshu berinisiatif untuk bertanya tentang Taois Luya. Baize ragu sejenak sebelum memberitahu Li Changshu sesuatu yang penting. Dewa Air, jangan paksa Luya ke sudut. Dia memiliki harta karun rahasia yang disebut buku 7 panah. Jantung Li Changshu berdetak kencang. Dia tersenyum dan berkata, mungkinkah harta karun rahasia ini lebih kuat daripada harta karunnya? Tolong berbalik. Itu benar. Ekspresi Baize serius saat dia mengangguk perlahan. Tidak termasuk Lord Sage, pasti tidak lebih dari 10 makhluk hidup di dunia primordial yang mengetahui asal-usul harta karun ini. Buku 7 panah dapat membunuh surga zenit tanpa jejak. Biaya pemurniannya cukup tinggi. Itu sangat kejam dan bisa dikatakan menyakiti orang lain dan diri sendiri. Namun, selama gumpalan jiwa esensi Dewa Emas Surga Zenit terikat pada boneka jerami, ia akan memujanya setiap hari dan menembakkan panah ke boneka jerami itu. Maka, surga Zenit tidak akan bisa melawan dan berubah menjadi darah. Baize berhenti. Dia melihat senyum tenang di bibir Li Changshu dan tertegun pada awalnya. Kemudian, dia tampak tercerahkan. Dewa Air sudah tahu. Bagaimana saya bisa tahu rahasia seperti itu? Senyum Li Changshu berangsur-angsur menghilang. Dia berkata dengan tenang, dari kelihatannya, kita benar-benar harus menyingkirkan Luya terlebih dahulu. Tuan Bai, buku 7 panah sangat kuat. Apakah ada cara untuk menghindarinya? Menurut apa yang aku tahu, tidak ada cara untuk menghindarinya, kecuali kita menemukan tempat di mana pihak lain merapal mantra dan menghancurkan boneka jerami saat pihak lain merapalkan mantra. Baize merenung sejenak dan berkata, namun, selama kamu mengaktifkan buku 7 panah, kamu harus mengeluarkan keberuntungan dan jasa. Dengan akumulasi jasa Dewa Air saat ini, tidak diketahui apakah buku 7 panah bisa efektif. Pada akhirnya, Dewa Air harus berhati-hati. Terlebih lagi, meskipun aku tahu bahwa aku tidak seharusnya mengatakan itu, bagaimanapun juga Luya adalah keponakanku. Aku ingin memohon padanya. Li Changshu merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini. Jika Luya dapat menghancurkan buku 7 panah dan tidak melakukan sesuatu yang drastis di masa depan, saya dapat memohon untuknya di depan Kaisar Gyo karena Tuan Bai dan membiarkannya hidup. Namun, jika dia tidak hidup, terima kasih, Dewa Air. Baize tersenyum pahit. Temperamen Luya jauh lebih rendah dari ayahnya. Saya khawatir akan sulit baginya untuk hidup. Saya harap begitu. Li Changshu menjawab dalam hatinya dan mengubah topik pembicaraan. Tidak peduli seberapa kuat Baize, dia tidak dapat menyimpulkan kesengsaraan pemberian Dewa Besar, dia juga tidak dapat menyimpulkan seberapa aktif Luya dalam kesengsaraan pemberian Dewa Besar. Li Changshu tidak percaya diri untuk mengambil nyawa Luya. Dia hanya bisa menunggu kesempatan dan menunggu Luya membuat kesalahan dalam konfrontasi iblis surgawi. Setiap gerakan yang dilakukan pengadilan surgawi terhadap iblis sebenarnya mengandung makna yang lebih dalam ini. Tuan Bai, Li Changshu menatap Taois Parubaya di depannya yang bersinar. Mengapa saya tidak memamerkan keterampilan kuliner saya hari ini? Saya akan mengundang pemimpin sekte dan seorang tetua di sekte yang telah merawat saya untuk datang dan minum serta mengobrol. Baize berkata dengan gembira, baiklah. Saya pasti akan memamerkan keahlian saya kali ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju dapur yang memakan lebih banyak ruang. Seluruh binatang keberuntungan itu bersemangat tinggi. Li Changshu mengendarai awan ke Pil Tripod Peak dan mengundang Tuan Tua Wan Lingyun ke Blackpool Peak untuk jamuan makan. Sekarang, pena Tua Wan Lingyun tidak jauh dari kesengsaraan Dewa Emas. Dia harus bisa terus mencapai kesengsaraan Dewa Emas dalam 1 hingga 200 tahun. Akan sangat baik baginya untuk terpapar aura keberuntungan dari binatang keberuntungan, tentu saja, dia tidak bisa mengundang pemimpin sekte secara pribadi.
Lagi pula, Li Changshu hanyalah murid biasa dari Sekte Duxian di permukaan. Token geokomunikasi sudah cukup. 1 jam kemudian, beberapa dari mereka berkumpul di Blackpool Peak. Bai Ze membuka perjamuan. Linge membawakan sebuah lagu. Li Changshu dan Wan Lingyun membahas dao alkimia dan racun. Pemimpin Sekte Jiwuyu mengambil inisiatif untuk menjadi sukarelawan dan mengenakan celemek yang diberikan Li Changshu kepada Bai Ze. Dia membantu di dapur dan bahkan dikritik oleh Bai Ze karena kikuk. Jika para murid dari Immortal Du Sekte melihat situasi seperti itu, kemungkinan besar mereka akan terkejut sampai ke inti. Jika para ahli ras iblis, yang dengan susah payah mencari Bai Ze, melihat pemandangan itu, mereka mungkin akan menjadi gila karena marah, di istana tersembunyi di pegunungan di perbatasan benua utara. Taois Luya meletakkan tangannya di belakang punggung dan mondar-mandir di depan singgasana di peron. Ada lebih dari 10 setan legendaris duduk di peron. Pada saat itu, kebanyakan dari mereka memiliki ekspresi tidak ramah. Di bawah panggung, beberapa raja iblis berlutut di aula, menggigil. Tidak berguna. Di ujung peron, iblis laki-laki seperti ular mengangkat suaranya yang tajam dan menusuk telinga dan mengutuk raja iblis muda. Aku memintamu untuk mencari tahu dari mana rumor tentang Marsekal Bai Ze berasal. Puluhan ribu setan dikirim, dan berita yang mereka terima hanya satu kata, tidak tahu. Sepertinya kalian sudah terbiasa lalai. Anda harus memberi mereka pelajaran. Beberapa raja iblis buru-buru berteriak, lepaskan aku. Patriark, lepaskan aku. Tidak perlu bertanya tentang asal-usul rumor itu. Setan tua berkepala kambing mengelus janggutnya dan tersenyum. Menurutku, seseorang pasti ingin memancing Marsekal Bai Ze keluar dan tidak menemui Marsekal Bai Ze. Luya mengerutkan kening dan duduk kembali di singgasananya. Dia mengangkat tangannya dan melambai agar beberapa raja iblis di bawah mundur. Beberapa iblis tua menyerang pada saat yang sama dan mengisolasi aula dari dunia luar. Luya berkata dengan suara rendah, Marsekal Bai Ze kemungkinan besar telah meninggalkan 5 benua, dia tidak punya niat untuk ikut campur dalam masalah ini. Sudah tidak mudah baginya untuk memberi kita rencana. Yang mulia, Lu Gong, iblis legendaris, duduk di kursi dan menangkupkan tangannya. Terakhir kali, kamu pergi mencari Marsekal Bai Ze. Marshal Bai Ze menyarankan kami untuk memanfaatkan momen ketika pengadilan surgawi lemah untuk mencari keadilan. Kemudian, kami menggunakan kesempatan untuk mengusir tentara surgawi untuk melakukan tawar-menawar dengan pengadilan surgawi. Lalu, apakah Marsekal Bai Ze mengatakan bagaimana menghadapi situasi saat ini? Tidak hanya pengadilan surgawi tidak mengirim pasukan, tetapi mereka juga selalu menggunakan matahari terbenam untuk menghancurkan moral kita. Kami mengepalkan tinju kami, tapi kami tidak bisa meninju mereka. Aku curiga Dewa Bulan dari pengadilan surgawi juga menyebabkan masalah. Roh beruang putih mendengus dan berkata dengan suara teredam, dalam setengah tahun terakhir, ada 3 pasangan di antara cucu dan cicit kami yang berselisih karena setan lain ikut campur dalam pernikahan mereka. Saya bingung. Mengapa setan laki-laki dari ras rubah seperti cicit perempuan saya yang tingginya 10 kaki dan lebarnya seperti beruang? Dia sangat setia dan tak tergoyahkan, mungkin dia menyukainya. Tidak, masalah ini sangat tidak normal. Banyak pasangan dari generasi yang lebih muda dan bahkan generasi yang lebih tua telah putus. Setan tua dengan kepala buaya bereaksi. Hahaha, 10 kaki tingginya dan lebarnya. Hah. Beruang putih tua itu mengerutkan kening. Ahem, aku memikirkan sesuatu yang menyenangkan. Kamu jelas menertawakan penampilan beruang dari ras beruang. Beruang putih itu berdiri, dan tubuhnya yang seperti gunung memancarkan aura iblis yang melonjak. Hari ini, aku akan memberitahumu apa kekuatan beruang itu. Kamu adalah ikan. Seluruh keluargamu adalah ikan. Lao Su jauh lebih jujur daripada Yu Qi. Dia tidak takut padamu. Cukup, teriak Luya dengan suara rendah, dan labu ungu muncul di tangannya. 2 iblis tua yang hendak bertarung langsung terdiam. Mereka mendengus dan kembali ke tempat duduk mereka, sudut mulut Luya sedikit berkedut. Dia berkata dengan tenang, terus kirim orang untuk mencari sumber rumor tentang Marsekal Bai Ze. Jangan membuat masalah di pihak kami. Pengadilan surgawi mendapat dukungan dari orang suci. Anda dan saya tahu itu. Selama kita tidak mengambil inisiatif untuk menyerang gerbang surgawi, tidak apa-apa membunuh beberapa prajurit surgawi. Semuanya, ini darurat. Tolong kendalikan dirimu. Yang kami inginkan adalah agar pengadilan surgawi mengakui status iblis di dunia purba. Jika kita bertarung sampai mati dengan pengadilan surgawi, kita hanya akan mati. Juga, teruslah menyerap raja iblis marginal yang tidak ada hubungannya dengan garis keturunan kuno. Lebih banyak lebih baik. Ketika saatnya tiba, kami akan menggunakannya untuk menenangkan kemarahan pengadilan surgawi. Selusin setan tua berdiri pada saat yang sama dan membungkuk kepada Luya. Iya pak, Luya menghela nafas. Pada saat itu, dia menggunakan penampilan aslinya. Wajahnya yang tampan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Jika Marsekal Bai Ze dapat membantu kita, mengapa khawatir?
Lupakan saja, Marshal Bai Ze telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan menjalani kehidupan tanpa beban. Saya percaya dia saat ini menikmati dirinya sendiri di awan. Lu Gong buru-buru berkata, kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda, Yang Mulia. Saya sangat terhibur dengan Lu Gong dan yang lainnya. Lu Ye tersenyum dan meletakkan kutukan di lubuk hatinya. Masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. Pada saat yang sama, di Gunung Xiaoqiong. Tuan Bai, berhentilah menambahkan lebih banyak makanan. Semua orang tidak bisa makan lagi. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jarang kalian semua bahagia, lihat aku menunjukkan keahlianku lagi. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Apakah sekolah Ren mendapatkan ahli strategi atau koki? Namun, dilihat dari kehidupan sehari-hari keluarga sekolah Ren, seorang koki memang lebih berguna daripada ahli strategi. Kultivasi di pegunungan secara alami damai. Kebisingan akhirnya akan kembali menjadi hening, dan perjamuan akhirnya akan berakhir. Hanya setelah perpisahan singkat bisa ada reuni berikutnya. Pada malam hari, Ji Wuyu, Penatua Wan Lingyun, Li Changshu, dan Ling E meninggalkan puncak kolam hitam. Hanya Bai Ze yang menyenandungkan lagu dan kembali ke kediamannya untuk membaca di malam hari. 3 hari kemudian, Li Changshu sedang merenungkan seni misterius 89 di Gunung Xiaoqiong ketika pikirannya tiba-tiba terganggu. Setelah mencubit jarinya sedikit untuk menyimpulkan, pikiran Li Changshu segera kembali ke patung kertas kediaman Dewa Air di Pengadilan Surgawi. Dia merapikan rambut dan jubahnya dan berjalan keluar dari ruang kerja dengan kocokan ekor kudanya. Di luar pintu, Bian Zuang memegang token giok dan melapor dengan kepala menunduk. Tuan Dewa Air, seorang anak Dao dari Gunung Qianyuan telah mengirimkan token komunikasi ini. Dia berkata bahwa 12 Dewa Emas Sekolah Chan, Tai Yi yang disempurnakan, telah mengundangmu ke Gua Cahaya Emas di Gunung Qianyuan untuk jamuan makan. Oh. Li Changshu mengambil token giok dan dengan hati-hati membaca isinya, merasakan rune Dao yang tersisa di atasnya. Itu memang Tai Yi yang disempurnakan, yang telah membuat beberapa pencapaian dalam Dao Agung Yin Yang. Mengapa Guru Agung Yin yang mencari saya? Apakah Anda ingin bertengkar? Li Changshu merenung sejenak dan dengan cepat mengangguk. Dia berkata, saya sudah tahu tentang ini. Jangan beritahu siapapun. Iya, aku akan pergi. Bian Zuang menangkupkan tinjunya dan setuju. Dia berbalik dan hendak pergi. Li Changshu punya ide, tunggu. Jika saya dengan sengaja membawa tim prajurit surgawi keluar dari gerbang surga dan menyombongkan diri ke Gunung Qianyuan, kemungkinan besar saya akan dikelilingi oleh iblis. Dengan begitu, saya berhasil membuat daftar kejahatan Luya dan membiarkan para ahli sekolah Chan menyerang iblis. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Li Changshu merenung sejenak dan segera menghilangkannya. Memang, itu rencana yang bagus. Namun, dalam hal itu, akan sulit bagi prajurit surgawi yang dia keluarkan untuk bertahan hidup. Tidak perlu ada pengorbanan seperti itu. Ada banyak cara untuk mengalahkan iblis. Selain itu, waktunya tidak tepat, Bian Zuang menangkupkan tinjunya dan bertanya, Tuan Dewa Air. Saya di sini. Jangan ragu untuk menginstruksikan saya jika Anda butuh sesuatu. Li Changshu memikirkannya dan berkata dengan hangat, Wakil Komandan Bian, Anda telah membantu aula pernikahan baru-baru ini. Saya ada tugas di sini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Bahkan jika aku harus mati, aku akan melakukannya. Tidak perlu melakukan itu. Tidak perlu melakukan itu, Li Changshu menyipitkan mata dan terkekeh. Itu hanya untuk membiarkan Wakil Komandan Bian mengungkapkan pesona pribadinya dan mempraktikkannya. Sebelumnya, Wakil Komandan Bian, Anda telah menyebutkan berbagai teori kepada Dewa Bulan. Bian Zuang berkedip dan hanya bisa bingung. Gunung Qianyuan terletak di barat daya Gunung Kunlun. Itu tidak terlalu jauh dari Gunung Kunlun. Itu tersembunyi di perbatasan beberapa sekte abadi. Rasanya seperti tersembunyi di kota. Setiap pembudidaya Qi Refinement yang berpengetahuan luas akan tahu bahwa Gunung Qianyuan adalah tempat Dao dari Tai Yi yang disempurnakan. Beberapa sekte abadi juga mendaftarkan area dalam radius ratusan kilometer dari Gunung Qianyuan sebagai area terlarang. Biasanya tidak ada yang berani mengganggu mereka, secara alami, formasi susunan pelindung di Gunung Qianyuan tidak dapat dipatahkan oleh Dewa Emas biasa. Awan putih melayang turun dari langit dan terbang menuju Gunung Qianyuan dengan kecepatan tetap. Dewa tua berambut putih, berjubah putih yang berdiri di atasnya secara alami adalah Dewa Air dari Pengadilan Surgawi yang terkenal. Itu adalah patung kertas Dewa Emas Li Changshu berkualitas tinggi. Ketika Tai Yi yang sempurna mengundangnya, dia tidak menekankan bahwa tubuh utamanya harus datang. Patung kertas Li Changshu adalah inkarnasi yang mempercayakan pikirannya. Tidaklah kasar baginya untuk datang ke janji temu. Li Changshu terutama takut tubuh utamanya akan marah oleh Tai Yi yang sempurna dan bertarung. Ya, bukan karena dia takut mati sehingga dia tidak berani keluar. Dengan token giok Tai Yi yang disempurnakan, Li Changshu terbang sejauh 150 km dari Gunung Qianyuan. Gunung sepi yang tampak biasa tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan.
Formasi susunan pelindung gunung muncul dalam bentuk lonceng emas. Sebuah retakan muncul dalam formasi susunan. Dua sosok familiar terbang keluar dari formasi arai dan berdiri di atas awan, menunggu. Taois kurus di sebelah kiri secara alami adalah Tai Yi yang disempurnakan. Dia memiliki alis seperti pedang, mata berbintang, batang hidung yang tinggi, dan wajah yang tampan. Dia bisa dianggap sebagai salah satu pria abadi teratas dari tiga sekte dalam hal penampilan dan figur. Sayangnya, dia tidak bisu. Di samping Tai Yi yang sempurna, orang yang memiliki wajah biasa dan memancarkan perasaan yang tulus adalah Yu Ding yang sempurna. Begitu dia melihat Yu Ding yang sempurna, Li Changshu menghela napas lega. Paling tidak, ketika dia bertarung dengan Tai Yi yang disempurnakan hari ini, masih akan ada pukulan besar dari sekolah Chan yang akan berdiri untuk menghentikan pertarungan. Ribuan kaki jauhnya, Li Changshu membungkuk dengan hormat Dao. Tai Yi yang sempurna dan Yu Ding yang sempurna membalas salam itu, namun, Tai Yi yang sempurna membuka mulutnya dan dipenuhi dengan penghinaan. Hehe, aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Senior Sisters dan Junior Sisters of Jie School. Ketika kamu pergi ke Tri Immortal Island, Dewa Air akan menggunakan tubuh utamanya, ketika Anda datang ke Gunung Qianyuan saya, Anda akan menggunakan inkarnasi. Cek, Li Changshu tersenyum dan berkata, sekarang iblis menyebabkan masalah, jalannya tidak stabil. Tingkat kultivasi saya rendah. Jika tidak ada ahli yang menemani saya, tubuh utama saya secara alami tidak akan berani berjalan-jalan. Haha, pada akhirnya, kamu menyalahkanku karena tidak menjemputmu. Tai Yi yang sempurna membuat gerakan mengundang. Water God, please. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu hari ini. Ayo masuk dan bicara. Li Changshu bertukar basa-basi dan mengendarai awan ke depan, dia berdiri dengan patuh di samping Yu Ding yang sempurna dan masuk bersama dua ahli sekolah Chan. Formasi susunan pelindung gunung menutup dan mengisolasi indera abadi yang menyelidiki tempat itu. Begitu dia memasuki formasi susunan, tatapan Li Changshu tertarik oleh gua abode di tebing di depannya. Di depan Cave Abode, beberapa anak laki-laki berbaris dan membawa buah-buahan dan anggur. Di samping anak laki-laki, ada peri kecil yang mengenakan jubah Taois dan rambutnya diikat menjadi sanggul. Dia berpakaian jauh lebih indah daripada anak laki-laki dan berdiri lebih dekat ke depan. Dia harus menjadi saudara laki-laki Tai Yi yang disempurnakan. Tunggu sebentar, bukankah murid Tai Yi yang sempurna, Ling Zuzi dari kehidupan Neza sebelumnya? Meskipun Li Changshu belum pernah mendengar orang menyebut Ling Zuzi di dunia purba, bagaimana mungkin Li Changshu tidak tahu tentang cerita Neza? Bagaimana bisa Neza menjadi seorang wanita? Bukankah dia putra ketiga Li Jing? Mungkinkah peri kecil yang tampan ini, kakak senior dan kakak perempuan Ling Zuzi? Tai Yi yang sempurna mengendarai awan dan mendarat. Dia berkata dengan nada yang sangat lembut, tidak perlu khawatir. Dia berkata dengan nada yang sangat lembut, muridku yang baik, mengapa kamu tidak membungkuk? Ini Canggeng abadi dari sekolah Ren, Dewa Air dari pengadilan surgawi. Dia adalah makhluk abadi yang saya undang untuk memperlakukan Anda hari ini. Peri kecil, itu segera menahan napas. Dia mencubit sudut pakaiannya dengan kedua tangan kecilnya, dan matanya yang besar berkedip. Dia mengerutkan bibirnya beberapa kali untuk mengumpulkan kekuatan sebelum berteriak pelan, murid Ling Zuzi, salam. Paman Guru Canggeng. Beberapa tanda tanya muncul di kepala Li Changshu. Jika bukan karena telinganya yang baik, dia tidak akan bisa mendengar suara seperti nyamuk itu. Lalu, peri kecil itu berkata dengan lembut, Tuan, saya tidak sakit. Jika kamu tidak sakit, bicaralah lebih keras, kata Tai Yi yang sempurna dengan hangat. Tunjukkan padaku penampilan laki-laki abadi. Biarkan aku dan paman tuanmu melihatnya. Ya, peri kecil, itu setuju. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan mengambil kuda-kuda. Dia mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan ke depan. Gelombang udara melonjak di ujung tinjunya. Kemudian, dia menambahkan dengan suara kekanak-kanakan, ha. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Menyempurnakan Yu Ding diam-diam mengangkat tangannya dan bertepuk tangan dua kali. Dia tersenyum jelek pada Ling Zuzi dan berkata dengan suara rendah, baiklah. Ya gelombang, Ling Zuzi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan berbalik untuk berlari kembali ke Cave Abode, meninggalkan jejak asap dan debu. Paman Tuan Yu Ding, kamu sangat menyebalkan, Tuan, Ling Zuzi benar-benar tidak sakit. Mata Li Changshu langsung kehilangan fokus. Sialan, para dewa pertemuan tiga laut, jenderal-jenderal pengadilan surgawi yang terkenal di masa depan, Tai Yi yang sempurna mau tidak mau mengangkat kepalanya dan mendesah. Apa dosa yang saya lakukan Canggeng? Tolong aku dan pikirkan cara untuk membuatnya lebih maskulin. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana melapor kepada guru. Bibi Tuan Yuding terlalu menyebalkan, suara itu terus menggema di telinga Li Changshu. Itu berlangsung untuk sementara waktu dan tidak menghilang. Ling Zuzi yang terlalu halus itu. Neza yang tak kenal takut yang menikam ayahnya dengan tombak, mengaduk samudera timur dengan sutra surgawi, dan memukul Raja Naga Tua dengan cincin kosmik, apa yang dialami anak ini?
Lao Su di atas, mungkinkah kepribadian Ling Zuzi berubah drastis setelah bereinkarnasi? Ling Zuzi tidak melalui 6 jalan reinkarnasi. Setelah dia berubah menjadi Neza, hanya ingatannya saja yang hilang. Tingkat kultivasi Ling Zuzi seharusnya masih ada. Berbicara secara logis, kepribadiannya seharusnya tidak banyak berubah, itu adalah pertama kalinya Li Changshu merasa bahwa dia tidak dapat memahami dunia primordial dan kesengsaraan penganugerahan Dewa Besar. Cageng, kamu diakui oleh 3 sekte memiliki banyak ide. Tai Yi yang sempurna meraih lengan Li Changshu. Aku berutang budi padamu, bantu aku mencari ide. Li Changshu merenung sejenak dan mengangguk dengan tenang. Putramu, tidak, mengapa kamu masih harus menjelaskan kepada Tuan Sage tentang murid keponakan Ling Zuzi? Tai Yi yang sempurna menghela nafas dan menarik Li Changshu ke gua abode sambil menjelaskan, murid saya ini awalnya adalah mutiara yang dipelihara di kolam harta karun Gunung Kunlun. Murid saya ini awalnya adalah mutiara yang dipelihara di kolam harta karun Gunung Kunlun, sejak zaman kuno, dia telah menyerap esensi matahari dan bulan hingga sekarang. Lambat laun, dia memperoleh kecerdasan. Dia tegak dan memiliki bakat yang luar biasa. Jika dia berubah, dia akan dapat membentuk roh primordial keberuntungan murni, guru memberi saya mutiara spiritual dan meminta saya untuk membantunya mengubah dan menerimanya sebagai murid. Setelah 3000 tahun diasuh, dia berubah menjadi anak laki-laki berusia 5 tahun. Ah, Tai Yi yang sempurna menghela nafas panjang. Awalnya, saya tidak terlalu memikirkannya, karena dia laki-laki yang terbentuk dari mutiara spiritual, dia tidak memiliki aura maskulin atau feminin. Itu masuk akal. Namun, lambat laun saya menyadari bahwa kepribadiannya agak lembut. Saat dia berbicara, Li Changshu dan Yu Ding yang sempurna telah mengikuti Tai Yi yang sempurna ke dalam gua cahaya emas. Tai Yi yang sempurna tidak menyapa mereka, dan mereka berdua tidak berdiri dalam upacara. Mereka duduk mengelilingi sebuah meja batu. Li Changshu merenung sejenak, lalu bertanya, bisakah Anda memberi saya contoh yang lebih detail? Tai Yi yang sempurna berpikir sejenak dan berkata, dia baru saja berubah untuk tahun kelima, di lereng bukit Gunung Qianyuan, ada rerumputan dangkal dan bunga liar di mana-mana. Seorang Taois muda yang tampan sedang bermeditasi dan berkultivasi di bawah sinar matahari. Tidak jauh dari situ, ada seorang anak laki-laki tampan yang sedang membuka tangan kecilnya untuk menangkap kupu-kupu. Saat dia menerkam, bocah itu berseru. Taois muda itu membuka matanya dan dahinya menjadi gelap, anak laki-laki itu berjongkok di tanah, dengan hati-hati memegang seekor kupu-kupu di tangannya. Dia menghembuskan nafas abadi pada kupu-kupu itu dan berkata dengan lembut, aku minta maaf karena telah menyakitimu. Kupu-kupu kecil itu dengan lembut mengepakkan sayapnya dan perlahan terbang, berputar-putar di sekitar bocah itu, anak laki-laki itu tertawa terbahak-bahak. Saat ini, bayangan hitam turun dari langit. Itu adalah kaki besar yang menghalangi jalan bocah itu. Dahi pendeta Taois muda itu menegang saat dia menggeram, beginikah cara seorang pria bermain dengan kupu-kupu? Anak laki-laki itu meratakan bibirnya, matanya berkaca-kaca. Master, kamu akan menakuti Little Butterfly. Takut, pendeta Taois muda itu tersenyum. Matanya tampak berubah menjadi segitiga, dan berkedip-kedip karena kedengkian, dia mengangkat tangan kirinya dan seberkas cahaya abadi mekar di ujung jarinya. Pendeta Taois muda itu berkata dengan tenang, hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana seharusnya seorang pria bermain. Jari yin yang, jari kedua, jari ketiga, swoosh, swoosh. Beberapa aliran cahaya terbang melewati kupu-kupu. Kupu-kupu kecil mengepakkan sayapnya dengan putus asa, dan anak laki-laki itu menutup mulutnya dan menangis. Pendeta Taois muda itu terus mengejar kupu-kupu itu. Aliran cahaya keluar dari ujung jarinya dan dia tertawa liar, Tai Yi yang sempurna berhenti dan memandangi dua makhluk abadi dari Sekte Dao yang sedang menggosok telapak tangan mereka dan mengeluarkan harta dharma mereka. Dia memindahkan kursinya ke belakang. Saudara muda, apa yang kamu lakukan? Aku melakukan ini untuk membimbing mutiara spiritual kembali ke jalan yang benar. Tripod kecil di tangan kesempurnaan Yu Ding sedikit bergetar. Dia memelototi Tai Yi yang disempurnakan dan menarik tripod kecil itu. Li Changshu juga menyingkirkan diagram hidrologi Dayu, ketika dia melihat bahwa Yu Ding yang sempurna ingin menyerang barusan, dia ingin mengambil kesempatan untuk bertarung dan mendapatkan bantuan. Yu Ding yang sempurna berkata, kakak senior, kamu menyebabkan kepribadian Ling Zuzi. Tidak. Tai Yi yang sempurna terus menggelengkan kepalanya. Kepribadian ini bawaan, saya hanya ingin memprovokasi dia untuk melindungi kupu-kupu dan sedikit bertanggung jawab. Canggeng, apakah Anda punya ide? Li Changshu berkata, bisakah kamu melihat murid keponakan Ling Zuzi? Apa yang dia lakukan sekarang? Baiklah. Tai Yi yang sempurna setuju tanpa ragu, dia menarik air dari kolam harta karun di Cave Abode dan membentuk cermin air. Situasi Ling Zuzi saat ini muncul. Li Changshu berpikir, mengapa kamu begitu mahir? Ling Zuzi sedang berbaring di tempat tidur, memeluk selimut tipis dan tidak bergerak sama sekali. Yu Ding yang sudah sempurna bertanya dengan prihatin, ada apa?
Aku mungkin telah mendapat pukulan. Tai Yi yang sempurna mengangkat tangannya untuk menopang dahinya. Sebentar lagi, Anda akan melihat, ada di sini. Begitu Tai Yi yang sempurna selesai berbicara, desahan terdengar dari cermin air. Ling Zuzi mengangkat kepalanya di dalam selimut, memperlihatkan wajah halus yang belum kering tetapi dipenuhi dengan tekad. Pada saat itu, Ling Zuzi setara dengan manusia berusia 18 atau 19 tahun. Dia tidak pendek, tapi sosoknya agak kurus. Wajahnya tidak bisa dianggap perempuan, tetapi karena dia adalah reinkarnasi dari mutiara spiritual, memang ada lebih banyak energi spiritual. Dia melompat dari tempat tidur dan berjalan ke cermin vertikal di samping. Dia mengerutkan bibirnya dan melihat dirinya di cermin. Kemudian, dia menatap tajam dan mengerutkan kening. Ya, jika dia tidak mencibir, dia memang akan sangat bermartabat. Kemudian, Ling Zuzi menghela nafas dengan sedih. Dia berdiri di depan cermin dan merasa tertekan untuk sementara waktu. Kemudian, dia bersemangat lagi. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya, membusungkan dadanya, dan mengangkat kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas, "Aku murid Tai Yi yang disempurnakan, Ling Zuzi. Setan dan hantu, cepat mundur. Kami cukup jantan." Di ruang tamu gua abode yang jaraknya ratusan kaki, Tai Yi yang sempurna membubarkan cermin air dan mau tidak mau mengangkat kepalanya dan menghela nafas. "Apa yang kamu bicarakan?" Li Changshu tersenyum dan berkata, "Meskipun kakak senior mungkin tidak menyukainya, Ling Zuzi tidak buruk. Mengapa kita, para pembudidaya ki refinement, harus dibatasi oleh maskulinitas? Beberapa makhluk hidup laki-laki memiliki kepribadian yang lembut dan secara alami lebih halus. Ada juga makhluk hidup perempuan yang secara alami pantang menyerah dan riang. Itu masuk akal. Kita harus mentolerirnya. Selama kita tidak mengejar kontras ini, tidak akan ada masalah besar." Yuding yang sempurna mengangguk perlahan dan berkata dengan suara rendah, "Saudara muda Canggeng, kamu benar. Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan muridmu. Jangan cemas." Tai Yi yang sempurna menghela nafas. Kepribadiannya telah mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Di masa depan, dia mungkin jatuh karena kepribadiannya. Saya diam-diam telah mengatur beberapa percobaan untuknya. Setiap saat, dia akan menunjukkan sisi bimbang dan berhati lembut. Ketika dia menghadapi kesulitan, dia akan ketakutan dan menangis tetapi tidak dapat menghadapinya. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dunia primordial? Dia tidak mungkin berkultivasi di dalam gua untuk beberapa yuan dan tidak keluar, bukan? Selain itu, dengan kepribadian seperti itu, bahkan jika dia mendapatkan buah dao umur panjang, dia mungkin akan dibunuh oleh Dewa Surga saat dia keluar. Li Changshu merenungkan dengan hati-hati, "Jadi, apakah ini alasanmu menindas Dewi Batu?" Namun, Tai Yi yang disempurnakan, seorang ahli dari sekolah Chan yang memiliki rasa bahaya dan tahu bagaimana menyerang lebih dulu memang orang yang kejam, meskipun tingkat kultivasinya sedikit lebih rendah dari orang yang benar-benar kejam, Yuding yang sempurna berkata, tidak salah bersikap lembut dan baik hati. Siapa yang tidak mengenal tiga sekte sekarang? Situasi di dunia luar yang harus dihadapi Ling Zuzi sama sekali berbeda dengan saat kita menjelajahi dunia primordial saat itu. Tai Yi yang sempurna menggelengkan kepalanya. "Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Jika Anda tidak siap setiap saat, Anda pasti akan menderita di masa depan. Bagaimanapun, saya adalah Tuan Ling Zuzi. Saya harus memperbaiki kepribadiannya. Canggeng, apakah kamu punya rencana cemerlang?" Li Changshu merenung sejenak dan duduk diam di sana. Tai Yi yang sempurna menunggu sebentar dan berbisik, "Saya merasa Anda tidak berpikir tentang bagaimana membantu Ling Zuzi, tetapi bagaimana cara memeras uang dari saya. Kakak senior, bagaimana kamu bisa mengatakan itu?" Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana saya bisa menjadi orang yang tidak bangun pagi tanpa manfaat? Jika demikian, bagaimana saya bisa dipercaya oleh kakak senior Suandu?" Yuding yang sempurna memandangnya dengan penuh penghargaan. Tanpa diduga, Li Changshu mengubah topik pembicaraan. "Namun, kakak senior Tai Yi bersikeras memberi saya beberapa bantuan. Saya tidak bisa menolaknya. Kalau tidak, saya tidak akan memberi Anda wajah." Tai Yi yang sempurna tertawa terbahak-bahak. "Tidak perlu. Aku tidak peduli dengan wajah. Kepribadian ditentukan oleh surga." Li Changshu tampak simpatik, beri. Tai Yi yang sempurna memarahi dengan bercanda, "Aku akan memberikan bantuan apapun yang kamu inginkan. Tidak bisakah aku memberikannya padamu?" Simpati di wajah Li Changshu langsung berubah menjadi senyuman hangat. Dia berkata perlahan, "Namun, kepribadian dapat ditingkatkan nanti. Mari pikirkan beberapa cara. Itu harus efektif selangkah demi selangkah." Tai Yi yang sempurna berkata, "Bantuan apa yang kamu inginkan?" Li Changshu berpikir sejenak dan tersenyum. "Ketika saya membutuhkan bantuan, saya secara alami akan meminta kakak senior untuk membantu atau berhenti." Tai Yi yang sempurna tersenyum santai. "Bahkan jika tidak ada masalah tentang murid keponakanmu, akankah aku menolakmu jika kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku di Gunung Qianyuan?"
Baiklah, Li Changshu dan Tai Yi yang sempurna saling memandang dan tersenyum. Yuding yang sempurna menggelengkan kepalanya dan membawa bangku batunya menjauh dari kedua makhluk abadi itu. Uploader by Novel-Novel. Tai Yi yang sempurna bertanya lagi, Changgeng, rencana cemerlang apa yang kamu miliki? Ini sedikit rumit, kata Li Changshu. Biarkan aku mempersiapkan setengah hari sebelum berbicara dengan kakak senior. Kekhawatiran Tai Yi yang sempurna menghilang ketika dia mendengar itu. Dia berterima kasih kepada Li Changshu. Li Changshu menutup matanya dan sebagian besar perhatiannya kembali ke tubuh utamanya. Dia membuka sebuah gulungan dan mulai berpikir dengan hati-hati. Li Changshu tidak pernah membantu orang lain mengubah kepribadian mereka sebelumnya. Namun, dia tahu bahwa itu tidak dapat diubah dalam semalam. Harus ada proses. Karena itu, yang perlu dia lakukan adalah merumuskan rencana jangka panjang. Hari ini, Li Changshu telah mendapatkan janji bantuan dari Tai Yi yang disempurnakan karena dia ingin memiliki lebih banyak inisiatif dalam cerita Neza ketika kesengsaraan besar penganugerahan Tuhan turun. Tai Yi yang sempurna membakar Dewi Batu, itu dianggap sebagai konflik frontal antara dua sekte selama kesengsaraan pemberian Dewa Besar. Namun, Dewi Batu tidak memiliki pijakan yang dalam di sekolah Jie. Dia hanya seorang dewa keliling dan tidak menimbulkan banyak reaksi dari sekolah Jie. Namun, meski begitu, itu bisa digunakan oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Percikan bisa memicu kebakaran padang rumput. Jika Dewi Batu adalah orang yang baik, Li Changshu secara alami akan mencoba menyelamatkannya untuk menguji garis bawah Dao Surgawi. Tidak mudah untuk mengubah naskah Dao Surgawi. Hah, bisakah saya bekerja lebih keras pada kepribadian Ling Zuzi? Meskipun dia tidak tahu seberapa besar pengaruhnya terhadap Neza di masa depan, dia masih bisa mencobanya. Memikirkan hal itu, sikat Li Changshu sepertinya memiliki dewa. Panah panjang muncul di gulungan dari kanan ke kiri. Ada opsi yang ditandai pada panah. 4 jam kemudian, di luar ruang catur di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu berjalan dengan sebuah token giok di paviliun. Ling E, Jiang Lin dan Jiu Yuxi segera menggenggam kartu di tangan mereka. Meski tidak tahu kenapa, wanita yang 3 generasi di atas mereka merasa sedikit bersalah. Grandmaster, Bibi Master. Li Changshu membungkuk dan masuk ke kamar sambil tersenyum, dia langsung ke intinya. Aku di sini kali ini karena aku punya masalah kecil untuk ditanyakan padamu, Grandmaster. Jiang Liner menunjuk ke ujung hidungnya dengan kaget. Aku, Li Changshu berkata, benar. Setelah memikirkannya, pertanyaan ini adalah yang paling tepat untuk ditanyakan, Grandmaster. Aku tidak terbiasa dengan pertanyaanmu yang tiba-tiba. Jiang Liner segera duduk tegak dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengangkat kaki kirinya dan menginjak kursi bundar. Roknya terkulai ke bawah. Jangan ragu untuk bertanya, Grandmaster. Li Changshu bertanya dengan serius, ketika Grandmaster pertama kali meninggalkan gerbang Duxian untuk berkeliaran di luar, kepribadiannya harus lembut di luar tetapi tegas di dalam. Dia memiliki semangat juang yang menolak untuk mengakui kekalahan. Dia ingin berlatih di luar dan mempertaruhkan nyawanya untuk masuk ke alam surga abadi, kan? Jiang Liner berkedip. Itu benar. Lalu apa yang terjadi? Li Changshu bingung. Itu membuat Grandmaster berubah dari lunak di luar tetapi tegas di dalam menjadi sama di dalam dan di luar. Dengan baik, Jiang Liner mencubit dagunya yang halus dan mengerang pelan. Sepertinya ada gelembung yang tumbuh secara bertahap di atas kepalanya, dan gambar melintas di atasnya. Saat itulah dia baru saja keluar. Sebuah tim kecil pembudidaya keliling baru saja menerima sejumlah besar uang dari membunuh setan. Setelah membagi rampasan, sekelompok pembudidaya keliling berkumpul bersama untuk minum dan mengobrol. Lin Jiang, apakah kamu seorang wanita yang menyamar sebagai pria? Kamu terlihat sangat lembut. Bagaimana mungkin? Aku tidak menggunakan ilusi apapun. Jiang Liner menepuk dadanya. Teman-temannya segera memandangnya dengan percaya diri dan terus minum dan makan. Jiang Liner menopang dahinya dengan satu tangan. Lagi pula, dia adalah wanita yang sudah menikah dan menjalani kehidupan yang bahagia. Yang terbaik adalah tidak menyebutkan sejarah kelamnya. Li Changshu tersenyum dan berkata, saya kira-kira mengerti. Terima kasih, Grandmaster. Hei, apa yang kamu mengerti? Jiang Liner terkejut. Dia membanting meja dan berdiri. Saya tidak minum dan berkelahi dengan sekelompok pria sepanjang hari. Ketika saya berkultivasi dan tidur, saya terpisah dari mereka. Ling E dan Jiu Yuxi saling memandang dan menutup mulut mereka untuk tertawa kecil. Ya, saya tidak berpikir berlebihan. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan menulis kalimat di token giok, yang satu ditandai dengan perusahaan yang disimpannya. Sahabat sangat penting. Kemudian, Li Changshu bertanya, Grandmaster, karakter mana yang menurut Anda paling berharga dalam diri seorang pria dan berbeda dengan wanita? Hah? Jiang Liner berpikir sejenak. Bertanggung jawab. Bibi Tuan Yuxi, kenapa kamu tidak memberitahuku? Jiu Yuxi merenung sejenak dengan serius dan berkata dengan lembut, independen. Li Changshu mengingatnya dengan serius dan menatap Ling E. Dia berbalik dan hendak pergi. Kakak senior, apakah kamu tidak akan bertanya padaku?
Tidak perlu. Aku sudah tahu jawabanmu. Jangan. Kakak senior, tanya. Mungkin berbeda dari yang Anda pikirkan, ini stabilitas. Stabilitas adalah yang paling penting. Kakak senior. Ah, dia terbang, Ling E mendesah pelan, menyebabkan tawa lagi di ruang catur. Setelah beberapa saat, Li Changshu berhenti di kandang binatang spiritual dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Xiong Lingli. Xiong Lingli memamerkan ototnya yang baru saja membengkak. Kamu harus lebih kuat dariku. Li Changshu mengangguk sambil tersenyum dan hampir menghancurkan token giok itu. Tidak lama kemudian, patung kertas Li Changshu keluar untuk menyelidiki. Di pengadilan surgawi, dia bertanya pada Long Ji, para perikolam giok, dan para jenderal kediaman Dewa Air, di kuil Dewa Laut, dia bertanya kepada utusan ilahi, penyembah kuil, dan beberapa manusia lanjut usia. Pada akhirnya, dia memilah jawaban yang dia peroleh dan mengisi kekosongan dalam rencananya. Dia mengubah beberapa detail sebelum memberi tahu Tai Yi yang sempurna tentang rencananya. Itu mungkin untuk melemparkan Ling Zuzi ke dalam tumpukan prajurit surgawi dan jenderal surgawi dan mengasuhnya untuk jangka waktu tertentu. Tai Yi yang sempurna agak bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan menarik lengan Li Changshu. Dia menghela nafas dan berkata, aku akan mempercayakan muridku yang berharga kepadamu untuk saat ini. Kakak senior, jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik. Li Changshu setuju dengan hangat dan berkata, ketika kakak senior memberitahu murid keponakan Ling Zuzi tentang ini nanti, tidak perlu banyak bicara, katakan saja, ini adalah kultivasi yang diperlukan untuk pria yang baik. Ya, saya akan melakukan apa yang Anda katakan, saudara muda. Kita harus membuatnya lebih berani dan tidak gemetar ketakutan, kata Tai Yi yang sempurna dengan tegas. Tidak apa-apa bahkan jika dia sedikit ceroboh. Anak ini berhati lembut sejak dia masih muda, dia bahkan tidak tahu bagaimana menimbulkan masalah. Li Changshu terdiam. Dia hampir mempercayainya. Di Gunung Qianyuan, awan putih terbang keluar dari formasi susunan emas dan perlahan naik ke langit berbintang. Di atas awan, Li Changshu menatap murid keponakannya, yang duduk bersila di sampingnya. Dia melihat ekspresinya yang menyedihkan, yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, tetapi matanya masih merah. Dia juga melihat bahunya yang gemetar dan lingkaran dao yang bergoyang. Li Changshu tiba-tiba merasa bersalah, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Mutiara spiritual yang luar biasa. Murid keponakan, panggil Li Changshu dengan hangat. Ling Zuzi menatap lemah dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Paman Tuan Changgeng, saya baik-baik saja. Hati Dao Li Changshu hampir meleleh di tempat. Dia buru-buru berkata, jangan khawatir. Aku akan membawamu ke pengadilan surgawi, makhluk hidup di sana sangat menarik dan lembut. Mengapa kita tidak bertaruh? Ling Zuzi berkata dengan tegas, Paman Guru, bagaimana kita bertaruh? Guru berkata bahwa judi adalah kebiasaan buruk. Anda harus memiliki hati dao yang teguh dan memiliki kepercayaan diri untuk menangani berbagai hal. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Sebaliknya, dia diberi pelajaran oleh Ling Zuzi. Mari kita katakan dengan cara lain. Li Changshu tersenyum dan berkata, saat kita pergi ke pengadilan surgawi nanti, semua orang akan tersenyum ramah saat melihatmu. Jika memang begitu, berjanjilah padaku untuk berteman dengan seorang teman baik di pengadilan surgawi. Bagaimana tentang itu? Ya. Ling Zuzi mengangguk dan setuju. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda, Paman Master. Li Changshu tersenyum hangat dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia mengendarai awan menuju gerbang surgawi tengah. Dalam perjalanan ke sana, Li Changshu dengan sengaja terbang setengah putaran di tepi area yang dikuasai iblis. Ketika dia kembali, dia takut dia benar-benar akan disergap oleh para ahli ras iblis, karenanya, ia dengan sengaja berputar ke gerbang surgawi barat di atas benua Aparagodania. Gunung spiritual tidak berani mempersulitnya, seorang murid sekolah Ren, patung kertas tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya di dekat gunung spiritual, dia tidak banyak bicara di sepanjang jalan. Li Changshu diam-diam mengamati reaksi Ling Zuzi. Dia ingin memahami kepribadian Ling Zuzi secepat mungkin. Sebagian besar emosi Ling Zuzi memprihatinkan. Lagi pula, dia tidak pernah meninggalkan Gunung Qianyuan sejak dia berubah, ini adalah pertama kalinya dia bepergian. Paman Tuan Changgeng, Li Changshu menunduk. Ling Zuzi menatapnya. Ada sedikit ketidakberdayaan di matanya yang dipenuhi dengan energi spiritual. Apakah sangat tidak normal bagiku untuk menjadi seperti ini? Tuan tampaknya sangat bermasalah. Dia terus menyuruhku menjadi laki-laki. Juga, ketika Marsial Paman Yuding menatapku, dia sering memiliki tatapan simpatik. Hahaha. Li Changshu terhibur oleh Ling Zuzi. Ling Zuzi mengerutkan kening dan menatap Li Changshu dengan bingung. Paman Tuan Changgeng, ada apa? Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Li Changshu melambaikan tangannya dan duduk bersila di atas awan. Penampilannya yang baik dengan rambut putih dan alis putih membuat Ling Zuzi merasa dekat dengannya. Li Changshu tertawa dan berkata, tuanmu selalu menyuruhmu untuk lebih jantan karena menurutnya kamu terlalu lembut. Saudara muda Yuding tidak bersimpati padamu.
Dia juga merasa bahwa kepribadian Anda terlalu lemah. Biasanya, laki-laki adalah perwakilan maskulinitas, dan perempuan adalah simbol feminitas. Namun, itu tidak mutlak. Hanya saja kebanyakan orang seperti itu. Kakak senior Tai agak kasar dalam aspek ini. Dia tidak memberitahu Anda bahwa dalam waktu. Dia hanya ingin kamu menjadi seorang pria, yin dan yang di dunia tidak mutlak bertentangan satu sama lain, juga tidak mutlak berbeda. Ling Zuzi mengatupkan bibirnya dan merenung. Li Changshu menambahkan, jika kamu ingin membuat tuanmu bahagia, ubah saja beberapa kebiasaan. Ling Zuzi buru-buru berkata, tolong beritahu saya, Paman Guru. Tidak nyaman bagiku untuk berbicara denganmu hari ini. Li Changshu tersenyum dan berkata, ketika kita tiba di pengadilan surgawi nanti, saya akan memperkenalkan beberapa teman baik kepada Anda. Anda dapat menghabiskan waktu bersama mereka dan mencari tahu apa yang diinginkan tuan Anda. Ling Zuzi ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Li Changshu tidak melanjutkan. Dia mengambil sebuah sutra dan menyerahkannya kepada Ling Zuzi untuk menghilangkan kebosanannya di jalan. Ling Zuzi lahir di mutiara spiritual kuno dan istana Jade Void. Tingkat kultivasinya berada di alam abadi yang disempurnakan. Sekarang, dia sudah berada di tahap akhir dari alam surga abadi. Dia masih jauh dari alam dewa emas. Namun, fondasi Ling Zuzi sangat dalam. Ketergantungan terbesarnya adalah Pure Fortune Essence Soul. Jika dia berkultivasi menjadi dewa emas dan berlatih untuk 1 atau 2 Yuan Hui, dia akan menjadi dewa emas keberuntungan murni seperti Yun Zongzi. Itu bisa meningkatkan keberuntungan sekolah Chan. Li Changshu memikirkannya, dalam kisah asli kesengsaraan penganugerahan dewa besar, sekolah Jie terkenal dengan murid generasi keduanya. Di sisi lain, sekolah Chan terkenal dengan murid generasi ketiganya yang berperang melawan murid generasi kedua sekolah Jie. Misalnya, Tuan King Yuan Miao Dao yang sempurna, Yang Jian, yang mengembangkan seni misterius 89 dan memiliki posisi dewa dari pengadilan surgawi sebelum memasuki masa kesusahan besar. Dalam kehidupan sebelumnya, Ling Zuzi telah menggunakan jiwa esensi Ling Zuzi untuk bergabung dengan tubuh bunga teratai setelah memasuki masa kesusahan. Yin Jiao dan Yin Hong, yang telah memperoleh harta karun Guang Chengzi dan Qi Jingzi, melompat ke kiri dan ke kanan dan hampir membunuh tuan mereka karena, rekan Daois, harap tunggu, dari Shen Gongbao, itu adalah bintang-bintang yang sedang naik daun dari Sekte Dao. Memang, ada banyak bintang baru di pihak sekolah Jie. Namun, Dewi Roh Api, Wenzong, dan Yu Yuan jauh kurang terkenal dibandingkan Yang Jian, Neza, dan Lei Zhenzi. Mungkinkah Tuan Sage memilih untuk berdiri di sisi sekolah Chan selama kesengsaraan besar pemberian dewa karena pertimbangan ini? Li Changshu merenung dengan hati-hati dan merasa tidak berdaya. Mengapa dia diam-diam setuju bahwa sekolah Chan dan sekolah Jie pasti akan membunuh satu sama lain selama kesengsaraan besar pemberian Tuhan, 10 susunan absolut, susunan 9 band Sungai Kuning, dan susunan 10.000 abadi adalah 3 susunan simbolik yang telah ditingkatkan selama pertempuran. Li Changshu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Selama ini, dia telah memperhatikan perkembangan hubungan antara pria dan wanita di sekolah Jie. Dia tidak tahu bagaimana 10 susunan rantai absolut yang dipelajari oleh Dewi Cahaya Emas, Qin Wan, dan penguasa surgawi Qin. Apakah ini akan menjadi bayangan kecil dari kesengsaraan besar pemberian Tuhan? Li Changshu merenung sejenak dan tidak bisa menahan tawa. Dia sudah berkibar berkali-kali. Pada saat itu, semuanya masih berkembang menuju kesengsaraan besar pemberian Tuhan. Kekuatan koreksi Dao Surgawi, atau lebih tepatnya, kekuatan batas dunia, tidak bisa diremehkan. Senior sebelumnya yang ingin mengubah sejarah mitos sudah menjadi bagian kecil dari roda sejarah. Dia masih harus memprioritaskan kelangsungan hidupnya sendiri. Lagi pula, jika dia mati, tidak akan ada yang tersisa. Paman Guru Canggeng, Ling Zuzi tiba-tiba bertanya dengan lembut, apakah ada banyak makhluk hidup sepertiku di dunia ini? Li Changshu berpikir sejenak dan berkata dengan hangat, setiap makhluk hidup adalah individu yang unik. Tidak perlu berpikir untuk mengubah diri sendiri agar cocok dengan orang banyak. Anda harus berpikir untuk membuat diri Anda lebih sempurna dan meningkatkan diri sendiri. Makhluk hidup tidak harus memiliki terlalu banyak sisi, tetapi tidak harus terlalu bulat. Lagi pula, bersikap bijaksana adalah sesuatu bagi kita orang tua. Ling Zuzi berkedip. Ling Zuzi tidak mengerti. Di masa depan, gunakan aku saat kamu memanggil dirimu sendiri. Jangan panggil dirimu dengan namamu. Itu sama saja dengan mengekspos dirimu secara langsung, kata Li Changshu dengan serius. Ini adalah kebiasaan pertama yang harus kamu perbaiki. Iya, Ling Zuzi mengerti. Hah, saya mengerti, itu lebih seperti itu. Li Changshu menyipitkan mata dan tersenyum. Dia melihat gerbang surgawi barat di depannya. Apakah kamu masih ingat perjanjian tadi? Anda dapat melihat ke sepanjang jalan dan melihat apakah mereka semua tersenyum kepada Anda. Segera, Ling Zuzi bersemangat. Dia, yang awalnya sedikit takut pada orang asing, berinisiatif untuk mengamati prajurit surgawi dan jenderal surgawi.
Prajurit surgawi dan jenderal surgawi tidak bisa berkata apa-apa, secara logis, Dewa Air telah membawa kembali peri kecil yang cantik. Peri kecil itu bahkan mengukurnya dengan tatapan yang jelas dan ingin tahu. Ekspresi apa yang bisa dia miliki? Bukankah mereka semua tersenyum di tengah jalan? Ling Zuzi mau tidak mau menarik jubah Taois Li Changshu, matanya dipenuhi bintang. Paman Tuan, itu benar. Semua orang tersenyum padaku. Li Changshu tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia memegang pengocok ekor kuda dan membawa Ling Zuzi menuju kediaman Dewa Air. Setelah bersaing dengan Bai Ze begitu lama, dia tiba-tiba menipu anak itu. Dia cukup senang, setelah kembali ke kediaman Dewa Air, Li Changshu memerintahkan tentara surgawi untuk merapikan rumah dan membiarkan Ling Zuzi tinggal. Ling Zuzi, tetap di sini. Anda dapat menyebutkan semua kekurangan Anda kepada prajurit surgawi dan jenderal surgawi di halaman. Saya di pengadilan surgawi. Saya dianggap sebagai pejabat sipil. Semua orang akan memberi saya beberapa wajah. Tidak apa-apa jika saya ingin keluar untuk berjalan-jalan. Dalam beberapa hari, saya akan mengatur beberapa prajurit surgawi dan jenderal surgawi untuk berdebat dengan Anda dalam hal mantra dharma dan kemampuan mistik. Lakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Nanti, Anda harus berhati-hati saat menyerang. Jangan sakiti siapapun. Oke, pada saat itu, esensi, energi, dan semangat Ling Zuzi melonjak. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat dia berada di Gunung Qianyuan. Dia membungkuk pada Li Changshu dan berkata, saya mengerti. Paman Tuan, tolong hukum saya sebanyak yang Anda inginkan di jalur kultivasi kali ini. Li Changshu hampir tersipu, apa yang diajarkan oleh Tai Yi yang sempurna, Guru Yin yang tua, kepada Ling Zuziu, mungkin pikiranku terlalu rumit, tidak apa-apa sekarang. Li Jing berada di gerbang Duxian, dan Neza berada di kediaman Dewa Air. Jika dia menemukan Lady Yin sekarang, aktor utama dari adegan, Centang Pas, akan dikumpulkan. Neza telah membawa uang ke dalam pemeran dan merupakan protagonis yang ditakdirkan dalam adegan ini. Ao Bing saat ini bahkan bukan telur naga, Muza dan Jinza tidak memiliki adegan apapun dalam adegan ini. Adapun Dewi Batu-Batu, haruskah kita menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu? Di ruang pil, Li Changshu melihat peta sederhana dari 5 benua di depannya dan menjadi linglung. Dia melakukan banyak tugas sambil memikirkan cara mengarahkan pertunjukan. Di sisi lain, di antara prajurit surgawi dan jenderal surgawi yang menjaga kediaman Dewa Air, dia menemukan beberapa jenderal surgawi dengan aura maskulin yang lebih kuat dan aura heroik. Dia meminta mereka untuk berkomunikasi dengan Ling Zuzi nanti. Li Changshu berangsur-angsur menyadari bahwa hal terpenting dalam merencanakan kesengsaraan besar pemberian Tuhan adalah menimbang tren Dao surgawi. Ambil Neza sebagai contoh. Dalam naskah kesengsaraan besar pemberian dewa yang ditetapkan oleh Dao Surgawi, seberapa besar penderitaan yang dialami Neza dan rangkaian konsekuensinya memengaruhi kesengsaraan besar pemberian dewa dan Dao Surgawi. Jika dia menganalisisnya dengan jelas, dia akan dapat memiliki target. Secara umum, dia harus memastikan bahwa kekuatan tempur Neza dan Neza akan menjadi salah satu kekuatan utama sekolah Chan. Ada juga konflik antara Tai Yi dan Siji. Itu juga bisa menjadi percikan api yang menyulut perang antara kedua sekte. Berdasarkan beberapa kali dia berinteraksi dengan Tai Yi yang disempurnakan, Li Changshu tidak lagi meragukan kesadaran Tai Yi yang disempurnakan untuk menyerang lebih dulu, serta tingkat keterampilan, meriam verbal, dan mengejeknya. Sayangnya, dia tidak bisa dengan sengaja menargetkan Tai Yi yang sempurna. Li Changshu tahu bahwa dia tidak dapat berdiri di posisi sekolah Chan atau sekolah Jie. Dia adalah murid sekolah Ren, dan dia harus berdiri di posisi yang Guru Taiking inginkan. Sekte Dao. Situasi keseluruhan, setelah berpikir sejenak, Li Changshu berdiri dan mondar-mandir dengan tenang di ruang pil dengan sedikit khawatir. Pikirannya sedikit terguncang. Itu adalah pengadilan surgawi. Ao Yi dan Bian Zuang telah tiba di kediaman Dewa Air. Saat itu, ada senyuman di bibir Ao Yi, Bian Zuang, di sisi lain, sedih dan matanya merah. Namun, dia memaksa dirinya untuk terlihat bahagia. Keduanya tiba di depan ruang kerja. Saat mereka hendak membungkuk, Li Changshu melambaikan jarinya dengan lembut. Pintu terbuka dan formasi arai ditutup. Masuk, Ao Yi dan Bian Zuang setuju serempak. Mereka menundukkan kepala dan memasuki ruang kerja. Mereka menangkupkan tinju dan membungkuk pada Li Changshu, yang berada di belakang meja dan kursi. Kakak hierark, aku sudah menemukan iblis wanita yang cocok. Ao Yi tersenyum dan berkata, apakah kamu ingin Bian Zuang menyerang sekarang? Li Changshu bertanya, wanita mana yang kamu cari? Itu ditemukan oleh Dewa Bulan, kata Ao Yi. Dia adalah iblis karma negatif di perbatasan antara benua selatan dan benua Aparagodania. Dia berada di alam surga abadi. Saya sudah menyelidiki latar belakangnya di Tentousan Spirit Hall. Garis keturunannya juga dari iblis kuno. Sekarang, dia memiliki pengaruh dalam ras iblis. Patung-patung tanah liat setan ini sering menyeret benang merah dan tidak memiliki tempat tinggal tetap.
Mereka pada dasarnya romantis. Jika ada cerita menarik tentang hubungan romantis dengan Jenderal Langit, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan, sisanya akan bergantung pada kemampuan Wakil Komandan Bian Zuang. Kaki Bian Zuang gemetar. Dia tersenyum pahit dan berkata, aku rela mati 1000 kematian. Namun, Tuan Dewa Air, aku masih suci. Li Changshu tersenyum dan berkata, aku hanya memintamu untuk berbelas kasih dalam mimpimu, bukan untuk mengorbankan dirimu sendiri. Apa yang kamu takutkan? Ya, jenderal ini patuh. Aoyi pura-pura terkejut. Wakil Komandan Bian sebenarnya sangat murni. Bian Zuang segera menunjukkan ekspresi putus asa. Baiklah, kata Li Changshu. Biarkan Hall of Mariage membantumu dengan masalah ini. Tidak apa-apa jika tidak berhasil. Dan itu tidak seperti saya meminta Anda untuk turun ke dunia fana. Saya hanya meminta Anda untuk bertemu dengan wanita klan monster dalam mimpi Anda melalui Istana Kekuatan Ilahi. Ingat, kami ingin menggunakan masalah ini untuk mengumumkan kepada dunia luar bahwa pengadilan surgawi bukanlah boneka yang dikendalikan oleh Dao Surgawi. Para jenderal surgawi juga memiliki perasaan yang sebenarnya dan juga makhluk hidup dari darah dan daging. Kami tidak ingin Anda benar-benar bergaul dengan iblis wanita, terutama iblis karma negatif. Dipahami. Bian Zuang menjawab dengan suara jernih, tetapi segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Dia baru saja mengalami cinta. Mungkinkah dia akan pergi? Li Changshu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar. Ada yang harus saya lakukan di samping. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan fokus dan tidak bergerak. Di Gunung Xiaoqiong, Li Changshu berjalan keluar dari kamar pil dan melihat Aurora yang mengambang di puncak kolam hitam. Dia segera menggunakan patung kertas tubuh utama untuk menaiki awan dan bergegas. Ketika dia tiba di puncak kolam hitam dan memasuki formasi susunan, dia melihat Bai Ze berubah menjadi tubuh utamanya dan berbaring di samping kolam, 3 bulu berwarna-warni di dahinya bersinar terang, dan gumpalan cahaya abadi 7 warna mengelilinginya. Dewa Air. Cahaya abadi di sekitar Bai Ze bersinar lebih terang. Dia berubah menjadi manusia dan membungkuk. Li Changshu berkata, Tuan Bai, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Bai Ze berkata dengan serius, ini bukan masalah besar bagi Dewa Air. Hanya saja ketika aku baru saja memahami rahasia surgawi, tiba-tiba aku merasakan sesuatu. Bencana muncul di utara benua utara, saya khawatir iblis akan menyerang orang Majus di benua utara dan memaksa pengadilan surgawi untuk mengirim pasukan untuk membantu. Kemudian, mereka akan melawan pengadilan surgawi secara langsung. Li Changshu membungkuk dan berkata dengan serius, terima kasih atas pengingat Anda, Tuan. Bai Ze tersenyum dan berkata, apakah Dewa Air membuat kesimpulan seperti itu sejak lama? Jika itu masalahnya, aku terlalu banyak berpikir. Tidak, saya tidak membuat pengurangan seperti itu, kata Li Changshu. Selain itu, sejujurnya, saya hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat. Karena saya tidak setinggi milik Anda, berbicara tentang teknik deduksi, saya baru saja memasuki dasar-dasarnya. Saya tidak bisa menyimpulkan terlalu banyak hal di luar diri saya. Jika ada situasi seperti ini di masa mendatang, beritahu saya tepat waktu. Bai Ze mengerutkan kening dan bertanya, lalu, bagaimana Dewa Air mengintervensi Dao Surgawi sebelumnya? Bagaimana dia melawan Sekte Barat dan membuat begitu banyak keputusan? Li Changshu menghela nafas dan berkata tanpa daya, tidak ada lagi. Saya hanya akan membuat lebih banyak persiapan dan mempertimbangkan semua jenis situasi dengan jelas. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini, Pak. Ketika iblis mengirim deklarasi ke surga, saya diam-diam telah memberitahu orang Majus di benua utara. Mereka sudah siap menghadapinya. Mereka tidak akan tertangkap basah oleh setan. Bai Ze membungkuk pada Li Changshu dan memuji, semakin aku tahu tentang Dewa Air, semakin aku mengaguminya. Dewa Air, Kaisar Giok, dan Ibu Suri tidak ada di pengadilan surgawi sekarang. Para ahli dari Sekte Dao mungkin tidak ikut campur dalam pertempuran antara orang Majus dan Iblis. Jika Dewa Air membutuhkan bantuan, tolong diskusikan dengan saya tepat waktu. Li Changshu mengangguk dan setuju. Dia membungkuk pada Bai Ze dan berkata, ayo kembali dan mengatur pertempuran di benua utara terlebih dahulu. Dia mengendarai awan dan meninggalkan kolam hitam. Setelah kembali ke pengadilan surgawi, Li Changshu meminta Aoyi dan Bian Zuang untuk meletakkan masalah kecil sebelumnya dan menyiapkan angkatan laut sungai surgawi dan mengisi kacang abadi. Bian Zuang hampir menangis karena gembira. Kemudian, Li Changshu mendorong kekuatan pikirannya secara maksimal, jendela muncul di hatinya. Tempat berkumpulnya orang Majus di benua utara dan tempat berkumpulnya iblis di perbatasan benua utara semuanya diselimuti oleh jaringan indera abadi patung kertasnya. Seperti yang dikatakan Li Changshu, orang Majus telah lama bersembunyi di tempat perlindungan. Sebelumnya, dia telah menginstruksikan beberapa battle magi dari ras magi untuk melecehkan iblis. Li Changshu secara alami ingin menghindari tragedi mata samudra timur terjadi lagi. Namun, setan, itu sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda para ahli dan tentara iblis dikerahkan, namun, Bai Ze telah memberi peringatan.
Selain itu, menyerang orang Majus di utara adalah langkah yang bagus untuk para iblis. Kemungkinan hal itu terjadi sangat tinggi. Li Changshu menunggu dengan tenang. Namun, selama beberapa hari, iblis tidak bereaksi sama sekali. Li Changshu bingung, dia masih meninggalkan sebagian besar perhatiannya untuk memantau iblis dan menggunakan separuh lainnya untuk menangani urusan sehari-hari. Jika kekuatan mentalnya tidak cukup, efisiensinya hanya akan berkurang. Li Changshu akan melakukan segalanya dengan mantap dan tidak akan menimbulkan masalah. Namun, Li Changshu tidak menyangka dia akan menunggu selama setengah tahun. Dalam setengah tahun terakhir, Ling Zuzi telah bertarung dengan Jenderal Surgawi dari kediaman Dewa Air beberapa kali. Namun, setiap kali, karena Ling Zuzi terlalu pemalu, selain perdebatan, itu hanya akan menonton para Jenderal Surgawi bermain-main. Itu tidak bisa berintegrasi sama sekali. Dia tidak bisa terlalu cemas tentang masalah ini. Dia harus merencanakannya perlahan. Pengadilan Surgawi juga bersiap untuk bertarung, ratusan ribu prajurit Surgawi elit membawa sejuta kacang abadi dan dapat mendukung benua utara kapan saja. Ketika Li Changshu mulai curiga ada yang salah dengan definisi Bai Ze tentang bencana, aura familiar muncul di tanah iblis. Wen Jing, perasaan abadi Li Changshu seperti jaring. Dia segera mengikuti aura dan menyelidiki. Segera, dia melihat tiga sosok buram memasuki formasi susunan yang didirikan oleh iblis di bawah tanah. Wen Jing akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan gumpalan aura itu. Itu sebenarnya adalah sinyal rahasia yang telah mereka atur sebelumnya. Untuk melindungi mata-matanya, Wen Jing Daoren tidak dapat menghubunginya secara langsung. Aura itu cukup untuk membuktikan bahwa posisi Wen Jing Daoren tidak berubah. Dari ketiga sosok itu, Wen Jing Daoren ada di sebelah kiri, seorang gadis muda dengan rambut panjang putih keperakan dan pedang panjang ada di sebelah kanan, dan di tengahnya ada sosok tinggi dan kurus berjubah. Li Changshu mencubit jarinya dan menyimpulkan. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat Taois itu sebelumnya. Apakah Sekte Barat akan menimbulkan masalah lagi? Mungkinkah Sekte Barat datang untuk mencari Luya untuk menawarkan saran dan bantuan? Mereka ingin memberi Taois Luya dan Iblis jalan yang jelas untuk menyerang orang Majus dan memaksa prajurit Surgawi dan Jenderal Surgawi untuk turun ke dunia fana untuk berperang. Jika itu masalahnya, maka kemampuan mistis Bai Ze untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka terlalu berlebihan. Apa yang ditakuti pengadilan surgawi adalah bahwa iblis masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang mulia, Anda tidak boleh bergabung dengan gunung spiritual Sekte Barat. Di aula yang luas, di singgasana di peron. Daois Luya, yang telah berubah menjadi Lao Dao, mendukung dahinya dengan satu tangan. Peringatan Bai Ze bergema di dalam hatinya dan dia merasa frustrasi. Di sisi peron, lebih dari 10 setan tua duduk dengan tenang. Pada saat itu, kebanyakan dari mereka kaget dan heboh karena mendengar kata-kata Lao Dao yang berpakaian compang camping, di bawah peron. Yang mulia, Anda hanya perlu mengirim sejumlah kecil pasukan untuk menekan orang Majus di benua utara. Anda secara alami dapat membuat kepanikan pengadilan surgawi. Sekarang pengadilan surgawi ingin memasukkan dunia bawah, mereka pasti tidak akan menutup mata terhadap orang Majus di benua utara. Pada saat itu, selama tentara menyerbu dari belakang dan mengepung pengadilan surgawi, mereka akan dapat melukai pengadilan surgawi. Saya juga tahu bahwa Putra Mahkota tidak ingin memulai perang besar-besaran dengan pengadilan surgawi. Dia hanya menunggu kesempatan untuk memberi tahu pengadilan surgawi bahwa dia dalam masalah dan bernegosiasi dengan Putra Mahkota. Saya tidak datang hari ini untuk membiarkan Putra Mahkota menyatakan perang dengan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi menentang Dao surgawi dan harus makmur. Sebelumnya, ada orang biasa-biasa saja di Sekte Barat yang mencoba menekan kemakmuran pengadilan surgawi. Itu adalah kesalahan besar. Mereka juga menyebabkan pengadilan surgawi mengkritik Sekte Barat. Ini bukan yang diinginkan kedua guru itu. Semua orang di dunia primordial tahu bahwa Sekte Barat mandul dan tidak beruntung. Saya juga ingin Sekte Barat menempati beberapa posisi dewa di pengadilan surgawi dan meningkatkan keberuntungan gunung spiritual. Itu saja. Saya tidak punya permintaan apapun. Pendeta Taois tua dengan pakaian compang camping berhenti dan menatap Taois Luya, yang sedang duduk di singgasana. Ada senyum tipis di wajahnya yang kurus, memberikan getaran ramah dan bersahabat. Aku juga tahu bahwa Putra Mahkota mungkin keberatan dan tidak mau bekerja dengan gunung spiritual. Saat dia berbicara, Lao Dao mengeluarkan sebuah paket dari lengan bajunya dan menggunakan kekuatan abadinya untuk mendorongnya ke peron. Bungkusan itu terurai sendiri saat terbang ke depan. Cahaya keemasan bersinar dari dalam, dan kekuatan surgawi yang luas keluar dari dalam istana, mengungkapkan segel besar di dalamnya. Segel kerajaan Dewa Iblis. Luya dan selusin setan tua tiba-tiba berdiri. Iblis tua mencoba yang terbaik untuk menahan keinginan untuk menjangkau dan membiarkan segel mendarat di tangan kanan Taois Luya yang terulur. Pendeta Taois tua dengan pakaian compang camping itu tersenyum. Sebelumnya, saudara muda Siti Garba menjanjikan sesuatu pada ras iblis.
Kali ini, saya telah membawanya untuk semua orang. Saudara muda Siti Garba berada satu langkah di belakang Dewa Air dan menyebabkan para iblis menderita banyak korban. Dia sudah ditegur oleh gurunya. Dewa Air dari pengadilan surgawi memang sulit untuk dihadapi, putra mahkota. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Dewa Air akan menyelamatkan hidup Anda hanya karena Anda berinisiatif untuk bernegosiasi? Jangan lupa betapa brutalnya metodenya selama pertempuran di Demon Ascension Mountain. Dia berbeda dari Anda dan saya, dia adalah manusia, dan manusia yang lahir setelah zaman kuno. Dia membenci klan iblis. Anda bisa memikirkannya dengan hati-hati. Aku tidak akan memaksamu untuk bergandengan tangan denganku. Saya hanya merasa bahwa meskipun umat manusia adalah tokoh utama di dunia ini, kita harus meninggalkan celah untuk makhluk hidup dari zaman kuno untuk bertahan hidup. Semuanya, apakah menurut Anda itu benar? Saat suara pendeta Tao tua dengan pakaian compang camping memudar, aula menjadi sunyi. Di dekat pintu aula, Wenjing Daoren memeluk lengannya dan bersandar pada pilar batu. Gadis berambut perak di sampingnya memegang pedang dan menundukkan kepalanya dalam diam. Ada senyuman di bibir Wenjing, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Aku bertanya-tanya apakah aura yang sengaja kutinggalkan telah ditemukan oleh Dewa Air. Menurut temperamen Dewa Air, dia harus mengawasi tempat ini setiap saat. Murid lain dari orang suci agung telah keluar dari pengasingan dan mulai ikut campur dalam pertempuran antara Sekte Barat dan Sekte Dao. Dalam 2 tahun terakhir, ada desas-desus di Sekte Barat bahwa bencana besar akan terjadi pada Sekte Dao. Aku ingin tahu apakah itu benar. Dia benar-benar Dewa Air, murid dari orang suci Barat. Mungkin dalam beberapa hari, pendeta Taois tua itu akan dibawa turun lagi. Berikutnya, senyum di bibir Wenjing Daoren berangsur-angsur menjadi menawan. Bibi Wen, gadis muda itu mengirimkan transmisi suara. Makhluk hidup mana yang harus kita bunuh kali ini? Senyum di bibir Wenjing membeku. Berapa kali dia berkata untuk memanggilnya ratu, panggil saja aku kakak. Jangan terus memanggilku Bibi, jawab Wenjing Daoren melalui transmisi suara. Masih terlalu dini untuk bertarung. Jangan cemas. Dunia luar tidak sesederhana laut darah. Tempat ini memperhatikan skema dan perencanaan. Oh, jawab raksasa. Rambut putih keperakannya mengalir seperti air dan memasuki jubah. Dia mengenakan jubah dan topi. Aku akan istirahat, Bibi Wen. Urat berbentuk salib muncul di dahi Wenjing, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terus bersandar pada pilar batu dengan tangan disilangkan. Sosoknya yang mempesona samar-samar terlihat saat dia mendengarkan pendeta Tao tua itu terus menggertak iblis-iblis konyol itu. Mengapa dia mengatakan bahwa mereka bodoh? Lao Dao sudah banyak bicara. Yang disebut ahli ras iblis sama sekali tidak mencurigai identitas Lao Dao. Akhirnya, Pangeran Iblis masih memiliki kesadaran. Sebelum kedua belah pihak akan membentuk aliansi lagi dan secara resmi bergabung, dia bertanya, "Senior, bagaimana aku harus memanggilmu?" Lao Dao tersenyum dan berkata dengan tenang, "Tuanku adalah orang suci dari Sekte Barat. Namaku Void Body." Apa itu binatang keberuntungan? Dia merasakan bahwa akan ada bencana di utara benua utara setengah tahun sebelumnya. Faktanya, sebelum pemrakarsa bencana memiliki pemikiran, dia telah merasakan bencana murni melalui operasi Dao Surgawi. Itu sebenarnya intuisi, tapi itu intuisi yang bisa diikuti. Li Changshu tidak bisa iri dengan kemampuan mistis Bai Ze. Mengapa ada perbedaan besar antara makhluk hidup? Kemampuan mistik Bai Ze dapat digunakan padanya untuk menghindari malapetaka pada waktunya. Ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, dia bisa melarikan diri tepat waktu. Sekarang, membantu Li Changshu, Dewa Air, mendukung, dapat memberikan efek yang ajaib. Pengadilan surgawi telah mempersiapkan setengah tahun sebelumnya, sebelum iblis bisa melakukan apapun, orang Majus dari benua utara telah menerima peringatan Li Changshu. Mereka telah menyelesaikan pengaturan awal sesuai dengan rencana pertahanan yang diberikan oleh Li Changshu. Selanjutnya, mereka harus menunggu iblis mengantarkan makanan. Pada hari ketiga setelah Wenjing, ahli gunung spiritual yang tidak dikenal, dan gadis berambut perak muncul di negeri iblis, ratusan raja iblis berkumpul di puncak yang tidak penting. Taois Luya tidak muncul. Namun, lebih dari 10 tokoh legendaris ras iblis muncul bersamaan, menyebabkan darah iblis mendidih. Mereka menyapu penurunan yang disebabkan oleh kondisi mental pengadilan surgawi, namun, hari ini, tokoh legendaris ras iblis mengkritik pengadilan surgawi karena tidak adil. Kemudian, mereka mengubah topik menjadi pertempuran magi Demon kuno. Lu Gong, yang agak terkenal di antara para iblis, berdiri dan membungkuk ke dunia 3 kali, dia berteriak, "Orang Majus ganas dan menindas kita." Hari ini, orang Majus masih berkumpul di benua utara. Mereka ingin memusnahkan kita dan memburu dunia primordial lagi. Untuk melindungi dunia dan jiwa para pahlawan yang mati secara tragis di tangan orang Majus di zaman kuno, iblis akan menyerang utara hari ini dan menekan sisa-sisa orang Majus. Biarkan cahaya jalan yang benar bersinar lagi di dunia primordial.
Sebagian besar iblis yang lebih tua mengerti bahwa mereka ingin menggunakan orang Majus untuk memaksa pengadilan surgawi menyerang. Setan yang lebih muda, yang tidak tahu banyak tentang dunia, semuanya berdarah panas dan berteriak keras. Pada saat itu, aura iblis di perbatasan benua utara melonjak dan menutupi langit. Itu diringkas menjadi gambar gagak emas berkaki 3 besar di 9 surga. Momentumnya tiba-tiba meningkat. Di bawah tanah, patung kertas Li Changshu mengamati dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Sekte Barat terlalu kejam. Jika dia ingin menghancurkan mereka, dia harus membuat mereka menjadi gila terlebih dahulu. Itu mengirim setan ke jalan buntu. Murid Sein dari Sekte Barat, yang hanya dilihatnya dari belakang, mungkin adalah karakter kejam yang belum pernah muncul sebelumnya. Berdasarkan kinerja iblis sebelumnya, mereka pasti tidak akan bisa meneriakkan kata-kata yang benar itu. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri dan visi yang cukup. Mereka kemungkinan besar dari murid Sein dari Sekte Barat. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, apa arti kata-kata itu? Setan ingin menegakkan keadilan atas nama surga, dan merebut keadilan dari pengadilan surgawi. Hanya dengan beberapa kata itu, Li Changshu dapat sepenuhnya membangunkan Kaisar Giok dan membiarkan pengadilan surgawi memulai perang besar-besaran melawan iblis. Tentu saja, bagi pengadilan surgawi, itu setara dengan membunuh 1000 musuh dan menderita 800 korban jiwa. Mereka pasti akan menderita kehilangan vitalitas yang sangat besar. Tenang, ayo. Li Changshu menghela nafas dan terus memantau pergerakan para iblis. Dia memeriksa berbagai penempatan pengadilan surgawi. Pikirannya harus sejelas biasanya. Dia ingin menyerang nanti. Kali ini, dia tidak ingin menghancurkan semua iblis. Dia juga ingin menjatuhkan beberapa elit iblis dan menulis ulang perbedaan kekuatan antara pengadilan surgawi dan iblis. 2 hari kemudian, setan menyerang, total sepertiga iblis meninggalkan tempat berkumpulnya benua utara. Pasukan yang dibentuk oleh 100 Raja Iblis, ribuan ahli iblis, dan ratusan ribu tentara iblis menuju ke Samudra Barat dari perbatasan benua utara. Kekuatan prajurit iblis tidak seimbang. Kebanyakan dari mereka hanya berada di alam esens immortal. Jika mereka langsung melewati area dengan racun terpadat di benua utara, lebih dari setengahnya akan mati. Adapun orang Majus dari benua utara, mereka sebelumnya mendukung Ciyu dan Kaisar Huang Xuanyuan untuk memperjuangkan posisi Kaisar Manusia karena beberapa orang Majus kuno menyebabkan masalah. Pada akhirnya, mereka mendapat serangan balik dari takdir umat manusia. Lebih dari separuh kekuatan yang tertinggal di zaman kuno rusak. Pada saat itu, mereka hanya bisa melawan pasukan iblis untuk sementara dan bukan tandingan mereka. Selain itu, menurut pengamatan Li Changshu, saat pasukan iblis bergegas ke Samudra Barat, puluhan ribu elit iblis sejati telah memasuki racun di benua utara. Di bawah pimpinan ratusan ahli iblis sejati, mereka perlahan mendekati tempat berkumpulnya para Majus. Menghitung sosok perkasa dari ras iblis yang bisa bergegas sebelum pertempuran, serta pemilik saber terbang pembunuh abadi seperti Luya, mereka disergap dari segala arah dan dikepung dari segala arah. Kata, bahaya, di atas kepala orang Majus sudah merah menyilaukan. Li Changshu diam-diam mengatur pasukan. Patung kertas itu telah lama kembali ke dunia bawah dan istana naga lautan utara. Naga sudah memiliki dendam terhadap Sekte Barat. Kali ini, mereka juga memiliki banyak kebencian. Hampir semua ahli istana naga Donghai telah keluar untuk melindungi mata lautan utara dan memberikan ahli ke pengadilan surgawi. Sekarang, karena Sekte Barat telah berhenti mendukung beberapa kekuatan klan laut yang gelisah, pemberontakan klan laut secara bertahap mereda. Klan laut sekali lagi menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh di tangan para naga, namun, kekuatan keseluruhan klan laut lemah. Setelah prajurit udang dan kepiting meninggalkan air laut, kekuatan mereka akan sangat berkurang. Tentara naga banjir abadi, dari para naga, yang sekarang menjadi tentara naga hitam, juga harus menjaga 3 mata laut yang tersisa. Oleh karena itu, Li Changshu hanya mengerahkan para ahli naga untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Tentu saja, untuk amannya, dia diam-diam telah mengatur agar 1 juta anggota klan laut dan pasukan campuran tentara udang dan kepiting tiba secara diam-diam di bawah es laut utara beberapa hari yang lalu. Jika tentara surgawi dikalahkan dan orang Majus menderita banyak korban dalam pertempuran berikutnya, dia akan menggunakan posisi dewa-dewa air untuk memicu tsunami besar dan membiarkan jutaan pasukan klan laut menenggelamkan iblis. Namun, langkah itu akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup di benua utara. Itu akan menghancurkan ekologi benua utara dan merusak keanekaragaman dunia primordial. Itu juga pasti akan melukai orang Majus secara tidak sengaja. Itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi para ahli ras iblis. Jika tidak diperlukan, Li Changshu tidak akan benar-benar menggunakan harta karun Dewa Air. Menurut kecepatan pawai iblis, pasukan iblis akan tiba di tempat berkumpulnya orang Majus di benua utara dalam waktu sekitar 2 hari.
Termasuk waktu yang dibutuhkan iblis untuk berkumpul kembali, akan ada pertempuran berdarah di utara benua utara dalam waktu sekitar 3 hari, sementara Li Changshu memantau sekelilingnya, dia juga memikirkan dengan hati-hati apakah ada kesalahan atau kekurangan dalam pengaturannya. Pada saat itu, Bai Ze memainkan peran penting. Manusia dan binatang berkumpul untuk belajar dalam waktu yang lama, Li Changshu menggunakan kekuatan abadinya untuk memadatkan meja pasir dan menggunakan berbagai bendera sebagai bidak catur untuk mewakili berbagai faksi. Dia dengan hati-hati menyimpulkan pertempuran selanjutnya dengan Bai Ze. Pertempuran pertama di dunia primordial. Bai Ze memiliki pemahaman yang mendalam tentang iblis, dengan dia menjadi komandan iblis, itu sangat dekat dengan kinerja iblis yang sebenarnya. Mereka bermain catur dan memperhitungkan pengaruh sekte barat. Mereka menyerang dan mempertahankan tanah di utara benua utara, mereka berulang kali menyimpulkan lebih dari 10 kali. Pada akhirnya, Bai Ze kalah. Namun, setiap saat, pengadilan surgawi, dunia bawah, orang majus, dan istana naga mengalami kerugian yang berbeda. Situasi yang paling tragis adalah 60 hingga 70% orang majus telah meninggal. 30% dari ratusan ribu pasukan yang telah disiapkan oleh pengadilan surgawi telah mati. Kedua roh berdiskusi setengah hari lagi dan menyempurnakan rencana utama dan rencana cadangan Li Changshu, membuat Li Changshu merasa lebih nyaman. Li Changshu tersenyum dan berkata, merupakan berkah bagi pengadilan surgawi untuk dapat menerima bantuan Anda, Tuan Bai. Namun, Bai Ze berkata, jika Dewa Air bisa lahir di zaman kuno dan melayani Kaisar Manusia, aku benar-benar tidak tahu betapa menariknya pertempuran antara orang majus kuno dan iblis. Begitu perang dimulai, semua makhluk hidup akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, kata Li Changshu dengan serius. Masalah ini tidak bisa digambarkan sebagai menarik. Ya, Bai Ze membungkuk dan berkata, saya tidak memilih kata-kata saya dengan baik. Air Tuhan, saya masih punya rencana yang bisa menghancurkan moral iblis dan mengurangi kerugian pengadilan surgawi. Li Changshu sedikit mengernyit. Dia sudah tahu apa yang dibicarakan Bai Ze. Dia bertanya, Tuan Bai, apakah Anda benar-benar tidak menyukai iblis saat ini? Mata Bai Ze dipenuhi dengan kesedihan. Dia berkata dengan suara rendah, aku mundur dari waktu ke waktu di puncak pengadilan iblis. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Namun, teman-temanku di ras iblis dan makhluk hidup yang kukagumi semuanya telah mati bersama pengadilan iblis, saya sebenarnya tidak suka orang-orang hina yang takut mati sejak akhir zaman kuno. Hari ini, mereka menggunakan nama Demon Court untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Luya adalah pemuda yang awalnya acuh tak acuh dan penuh kebencian setelah berhubungan dengan mereka, dia secara bertahap menjadi seperti itu, sudahlah jangan dibahas. Dewa Air, pertempuran ini dapat dianggap sebagai kontribusi pertama yang saya buat untuk sekolah Ren. Saya tidak bisa dilindungi oleh orang suci tanpa alasan. Li Changshu tersenyum dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Oke, Bai Ze menghela nafas pelan, kedua sosok itu saling membungkuk. Li Changshu kembali ke Gunung Xiaoqiong. Patung kertas duduk di pil chamber. Tubuh utamanya terbentang di ruang rahasia bawah tanah. Dia pergi ke potret orang suci Taeking dan mempersembahkan 3 batang dupa, dia membungkuk dan diam-diam menunggu rune sains Dao muncul. Sesaat kemudian, tidak ada respon. Li Changshu berkedip. Saat dia hendak berbicara, dia merasakan riak samar muncul di alam semesta di sampingnya, 2 gumpalan spiritual akan memasuki hati Dao-nya dan berubah menjadi suara yang akrab dan menarik. Hahaha, murid kecil, aku di sini untuk melindungimu lagi. Apakah kamu akan memotong randeng? Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Pagoda kuning langit dan bumi yang misterius. Penguasa kosmik yang kuat. Hati Dao Li Changshu bergetar. Harta karun yang dikirim oleh Lord Sage kepadanya telah memberinya jawaban yang pasti. Jika dia hanya memberikannya kepada Master Pagoda, itu akan membuatnya fokus pada perencanaan dan melindungi dirinya sendiri. Dia tidak harus secara pribadi membunuh musuh, namun, penguasa kosmik telah bersatu. Itu untuk membiarkan dia mewakili pengadilan surgawi dalam pertempuran. Sampai batas tertentu, itu akan meringankan situasi canggung dari pengadilan surgawi yang kekurangan ahli, sepertinya dia harus mendefinisikan ulang, pejabat sipil pengadilan surgawi, kali ini. Li Changshu memegang penguasa kosmik dan menyimpan pagoda kuning misterius ke dalam tubuhnya. Dia membungkuk dalam-dalam ke potret orang suci dan berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia. Karena dia sudah mendapatkan izin orang suci, dia bisa menggunakan kartu truf yang belum dia ungkapkan saat menyimpulkan pertempuran dengan Bai Ze. 2 hari kemudian, di akhirat, di celah timur kota Fengdu, kepala lembu memegang token giok di tangannya. Matanya dipenuhi dengan tekad saat dia melambaikan tangannya ke depan. Di belakangnya, lebih dari 1000 sosok kekar dengan energi darah yang melonjak maju selangkah pada saat bersamaan. Tidak lama kemudian, mereka berlari di Netherworld, menyebabkan pasir dan debu memenuhi langit. Di pengadilan surgawi, tempat angkatan laut sungai surgawi ditempatkan.
100.000 angkatan laut Sungai Surgawi dan 300.000 tentara surgawi elit dari pengadilan surgawi sudah siap untuk berangkat. Dong Mugong berdiri diam di depan formasi dan menunggu token giok di tangannya menyala. Aoyi dan Bian Zuang berdiri di belakang Dong Mugong. Mereka berdiri diam bersama puluhan jenderal pengadilan surgawi dan menunggu perintah untuk berbaris. Di Istana Naga Samudra Utara, di bawah pilar es, para prajurit udang dan jenderal kepiting gemetar di air laut yang dingin dan gelap gulita, menunggu perintah militer yang mungkin tidak sampai kepada mereka. Di air laut, naga biru perlahan berenang. Di bawah kelopak mata mereka yang tertutup sisik, mata mereka dipenuhi dengan kebencian yang dingin. Di langit, di depan satu-satunya pintu masuk Istana Dewi. Sebuah perahu awan perlahan melayang keluar, membawa beberapa peri yang sedang mengobrol dan tertawa. Perlahan-lahan melayang menuju 5 benua. Bersambung.